harap lebih fresh lagi untuk materi berdiskusi. Jadi, saya lanjutkan ke slide terakhir tentang diskusi kasus ya, skenario klinis. Jadi di sini ada anak-anak 2 tahun datang dengan keluhan muncul peleting-peleting di badannya, terutama pada wajah, tangan, dan bagian kaki. Juga mengeluh demam serta batuk pilek selama beberapa waktu ini. Analisisnya apa? UKK-nya bagaimana? Nah, setelah dilakukan analisis, ternyata UKK-nya seperti ini. Anak 1 tahun ya, datang dengan keluhan, timbul pelentingan-pelentingan. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa pada gambar ini tampak adanya bula hipopion. Di mana bula hipopionnya ini multiple dan dia itu persebarannya tidak konfluen ya, karena memang tidak pada seluruh badan, hanya di bagian bawah perut saja, tidak konfluen. Dan juga disertai dengan apa ini, adanya krusta, ini krusta ya, ditemukan juga krusta warna merah. Dengan adanya ini loh, robek-robekan kulit, yaitu erosi. Ditemukan adanya bula hipopion, adanya krusta dan erosi menunjukkan bahwa ini merupakan infeksi ya, adanya infeksi bakteri purulen. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan mikroskopis, didapatkan bakterinya itu bentuknya bulat bergerombol ya, bentuknya bulat bergerombol. Maaf. Ya, bentuknya bulat bergerombol. Berarti ini kemungkinan penyebabnya karena Staphylococcus aureus. Berarti ditegak bahwa diagnosisnya adalah impetigo ya, impetigo bulosa. Nah, pada pemeriksaan ini sudah tegak di sini impetigo bulosa, dan sekarang apa pengobatannya? Jadi kalau misalnya dia datang dalam kondisi ada krusta, ingat ya, lakukanlah apa teman-temannya, kompres dulu ya, baik itu kompres terbuka atau kompres tertutup. Daripada resep ini kita pakai kompres yang tertutup dengan menggunakan larutan PZ ya, atau NaCl steril dengan kasar. Dan jangan lupa antibiotik topikal. Antibiotik topikal di sini kita pakai mupiosin. Dan karena pasiennya sudah ada demam tadi ya, betul ada demam, tambahkan antibiotik oral. Nah, tapi entah mengapa di sini kok pakai erythromycin ya, karena seharusnya dia itu pada kasus impetigo kita berikan penisilin ya, dengan penisilin. Itu kita berikan amoxicillin. Dengan dosisnya berapa? Kalau anak-anak seperti ini, amoxicillin dosisnya 10 sampai 15 kg per kilogram berat badan ya, 15 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Seperti itu. Diberikan selama berapa kali? 3 kali ya, 3 kali 1. Untuk tata laksana yang lebih tepat ya. Jadi kalau mau pakai erythromycin ya boleh. Dosis erythromycin itu berapa? Kalau erythromycin dosis anak itu dia kita berikan 40 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Per hari dibagi jadi 4 dosis. Ini misal berat badannya 10 kilo, berarti kita kasihkan 500 bagi 4, 125. Jadi seperti itu ya, itu untuk tata laksana pada kasus itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya ditanya silahkan ya, langsung ketikkan aja di kolom chat. Sambil itu kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu tentang dermatitis. Jadi apa itu dermatitis? Segala macam bentuk inflamasi pada kulit yang penyebabnya non-infeksi. Jadi etiologinya bukan karena infeksi ya, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada jamur. Tapi bukan karena penyebabnya non-infeksi. Apa saja contoh penyebab non-infeksi? Yaitu bisa karena alergi ya, atau hipersensitivitas. Atau karena apa? Bisa karena dia itu trauma ya, luka, atau karena gigitan serangga. Untuk kemudian daripada dermatitis, pokok segala radang pada kulit yang bukan karena infeksi, kita menduga itu bukan infeksi, berarti diagnosisnya adalah dermatitis. Karena satu etiologi dermatitis adalah alergi, mari kita coba bersama-sama untuk kembali mereview tentang jenis-jenis alergi ya. Jadi alergi itu ada 4 bagian berdasarkan kriteria KOM. Jadi dia membuat ini KOM ya, KOM kriteria. Dia membagi menjadi 4 kelompok berdasarkan apa? Berdasarkan patofisiologinya. Jadi ada reaksi alergi tipe 1 atau kelas A, ada reaksi alergi tipe 2 atau kelas B, ada reaksi alergi tipe 3 atau kelas C, dan alergi tipe 4 atau kelas D. Masing-masing perbedaannya apa? Jadi kalau yang tipe 1 atau tipe A, ini merupakan jenis alergi yang terjadi dalam onsetnya akut. Artinya terjadi dalam hitungan jam. Ini misal habis kontak dengan alergen, terus tiba-tiba dia gatal-gatal. Ada waktu cuma 1 atau 2 jam, berarti dia masih masuk ke dalam tipe 1 atau tipe akut. Oh ya, sebelum itu kita definisikan dulu ya alergi itu apa. Sorry, kelewat. Jadi definisi alergi itu merupakan respon hipersensitivitas. Maksudnya hipersensitivitas itu apa? Jadi tubuhnya pasien itu terlalu berlebihan ya, terlalu sensitif terhadap senyawa yang sebenarnya tidak berbahaya. Contohnya, misalnya kan alergen itu dia berasal dari benda-benda yang umumnya tidak berbahaya bagi tubuh, tidak mematikan. Contohnya apa? Bulu binatang. Bulu binatang kan harusnya kena tubuh kita tidak apa-apa, tapi bagi beberapa orang yang alergi dia bisa bikin batuk-batuk, sesak dan lain-lain. Karena direspon terlalu berlebihan.
Padahal itu nggak berbahaya. Jadi itu ya pengertian daripada alergi. Respon hipersensitivitas terhadap senyawa yang sebenarnya tidak berbahaya. Yang artinya dia itu oversensitif atau terlalu sensitif. Karena dia terlalu sensitif, imunnya akan terpicu ya, memicu sistem imun yang berlebihan. Itu disebut dengan hipersensitivitas atau alergi. Nah, kembali ke pembagian alergi ada 1, 2, 3, dan 4. Yang tipe 1 itu dia alerginya terjadi secara akut dalam hitungan jam dan umumnya dia diperantarai oleh imunoglobulin atau antibodi yang kelas E atau IgE. Dan pada kasus kulit, penyakit kulit yang dia itu didasari oleh alergi tipe 1 itu adalah penyakit urtikaria atau biduran. Di biduran itu munculnya cepat, hilangnya juga cepat. Atau atopi ya, nanti ada contoh dermatitis atopi, biasanya pada anak-anak. Ya. Kalau yang tipe 2 atau yang kelas B, dia itu alergi yang dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan antibodi IgM atau IgG. Jadi dia itu antibodinya akan menyerang permukaan sel. Permukaan sel apa? Umumnya adalah permukaan sel darah. Nanti bisa terjadi anemia hemolitik ya, ini nggak akan kita bahas di sini karena ini bukan cakupan kulit ya, ini di internal nanti. Yang reaksi tipe 3 itu merupakan reaksi alergi yang ditimbulkan dari kompleks antibodi. Bedanya apa dengan antibodi biasa? Jadi ini dia harus berikatan dulu dengan antigen, baru bentuk satu kompleks, makanya dia bentuknya itu akan tersusun kayak gini ya, ini namanya kompleks antibodi dan antigen. Kompleks antibodi dan antigen. Nah, begitu ini terbentuk kompleks, ini dapat memicu pengaktifan sistem imun yang terlalu berlebihan. Contohnya adalah yang tipe 3 itu reaksi kusta tipe 2 atau erythema nodosum leprosum. Ya, nanti akan timbul benjol-benjol karena adanya kompleks antara antibodi kusta dengan dengan antigen kuman kusta tadi. Yang reaksi alergi tipe 4 atau yang tipe D ini kebalikannya tipe 1 atau kelas A, yaitu dia alergi yang terjadi secara lambat atau yang disebut dengan delay type ya, dia terjadi secara lambat. Artinya dia baru muncul umumnya lebih dari 48 jam. Lebih dari 2 hari baru muncul gejala alerginya. Jadi dia masuk ke dalam alergi tipe lambat atau yang kelas 4. Dan inilah yang mendasari berbagai jenis reaksi alergi obat. Contohnya reaksi fixed drug eruption, SJS, reaksi rheumatoid, ya, ada psoriasis dan lain. Jadi penyakit kulit itu rata-rata kalau nggak tipe 1 ya tipe 4. Tapi paling banyak adalah tipe 4, terutama alergi obat. Itu ya untuk reaksi alergi. Nah, kita mulai dari yang pertama, bentuk daripada dermatitis karena alergi adalah erupsi obat. Jadi ini disebabkan karena konsumsi obat sistemik ya, jadi obat yang diminum atau disuntik. Apapun ya, baik itu antibiotik, anti nyeri, anti kejang, tapi yang paling sering itu biasanya antibiotik. Antibiotik golongan apa? Biasanya golongan penisilin. Ada orang-orang yang dia itu alergi. Sama satu lagi golongan sulfa ya, sulfadiazin, di golongan yang mengandung gugus sulfur. Terus apalagi jadi golongan makrolida, contohnya streptomycin, itu bisa membuat alergi juga, streptomycin. Terus kalau nggak antibiotik apalagi anti nyeri, NSAID, biasanya dari golongan apa? Golongan mefenamat ya, asam mefenamat. Ada lagi dari obat anti kejang. Jadi hati-hati pada orang dengan epilepsi atau kejang, kalau dia itu kena ada beberapa golongan yang dia itu alergi fenitoin atau alergi asam valproat. Jadi hati-hati ya pada penggunaan obat anti kejang. Nah, jenisnya apa saja? Jadi prinsipnya itu nanti yang si obat itu habis minum obat terus gatal-gatal atau timbul gejala pada kulit, ya, atau mukoputan pada lapisan mukosa, baik itu di mulut, di mata, di saluran nafas, dan saluran cerna. Karena mukus itu juga ada di saluran cerna. Nanti ada 6 bentuk daripada erupsi obat. Jadi nggak mesti dia datang itu biduran atau gatal-gatal. Bisa aja dia datang badannya itu kemerahan doang. Jadi timbul bercak-bercak merah. Disebut dengan erupsi eksantematosa. Muncul lesi makula eritem pada seluruh tubuh. Jadi pasien ini generali sata ya, pada seluruh tubuh dia merah semua badannya. Bercak-bercak merah maksud saya. Jadi namanya adalah erupsi eksantematosa. Ada yang dia itu fixed drug eruption. Jadi dia itu lesinya muncul pada tempat yang sama, selalu fix ya pada tempat yang sama. Misal dia habis minum obat munculnya di lututnya atau di wajah, di pipi. Setelah itu dia berhenti minum obat. Terus habis itu dia makan seafood. Ternyata dia alergi seafood. Munculnya di pipi lagi atau di lutut lagi. Jadi kalau selalu muncul di tempat yang sama, namanya adalah fixed drug eruption ya, habis minum obat terus habis makan makanan alergen muncul di tempat yang sama. Yang ketiga adalah erythema multiforme. Kalau erythema multiforme itu dia lesi khasnya berbentuk target. Nanti akan saya tunjukkan ya di belakang bagaimana itu bentuk lesi target. Yang berikutnya, pustula eksantematosa generalisata akut atau PEGA. PEGA ini merupakan reaksi erupsi obat, tapi kok muncul pustul yang ada nanahnya. Dikira infeksi, padahal ini bukan infeksi, tapi ini adalah alergi. Tapi nanah ini bukan karena infeksi ya, nanahnya itu bersifat nanah steril. Artinya dia tidak ada infeksi sama sekali, tapi timbul nanah di situ. Namanya PEGA, pustula eksantema generalisata akut. Ada lagi bentuk yang berat yaitu erythroderma dan SJS10. Ini keduanya bentuknya berat.
Bedanya apa? Kalau erythroderma ini terjadi ya, bukan makula lagi, ini sudah terjadi plak eritema yang sangat luas dan terjadi full seluruh tubuh. Makanya disebut dengan red man syndrome. Jadi badannya itu merah semua, seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu berarti dia erythroderma. Ini bentuk yang paling berat daripada alergi obat. Sama SJS dan TEN. Kalau SJS sama TEN ini sudah melibatkan mukomutan. Jadi dia itu sudah kena di mukosanya juga. Dan tanda yang khas lagi, dia sudah muncul pengelupasan kulit. Jadi pasiennya itu datang, kulitnya itu sudah melepuh ya, sebadan seperti terbakar. Jadi dia masuk ke dalam SJS atau TEN. Dan ingat dia melibatkan mukokutan, sehingga dia juga melibatkan mukosa mulut, mukosa bibir. Maksudnya bibir sama mulut kan beda, bibir yang di luar, mulut yang di dalam. Terus nanti mukosa mata atau konjungtiva dan mukosa genital, yang terutama pada perempuan, mukosanya vagina. Jadi dia akan timbul keluhan, timbul gejala. Ini contohnya, ini contoh dia itu erupsi eksantematosa. Jadi kita temukan makula-makula eksantem, makula-makula eritem di seluruh tubuh. Jadi bercak-bercak merah tapi di seluruh tubuh. Kalau ini yang erupsi multiform ya, atau eksantema multiformis ya. Jadi dia itu bentuk lesinya khas, bentuknya lesi target. Sama seperti apa ini mata sapi ya, ini ada melingkari gini. Atau seperti targetnya panahan. Makanya disebut dengan lesi target. Itu tanda khasnya daripada erythema atau erupsi multiforme. Kalau yang ini apa? Ini erythroderma. Jadi waktu kita lihat itu seluruh badan yang merah semuanya ya. Ini sudah plak, ini sudah luas dan dia itu universal ya, seluruh badan dia sudah kena. Kalau yang ini adalah fixed drug eruption. Tahunya dia fix, umumnya ada tanda bekasnya. Jadi ada bekas-bekas dia itu pernah lesi yang sama, yaitu ditemukan adanya plak atau lesi yang berwarna lebih gelap. Jadi ditemukan adanya makula atau plak hiperpigmentasi. Artinya ini berulang di tempat yang sama. Jadi kalau ketemu dia itu ada plak warna hitam terus ada merahnya di tempat yang sama, berarti ini kemungkinan fixed drug eruption ya. Ini berulang di tempat yang sama. Kalau yang ini bentuk pega, pustular exanthematosa generalisata akut. Jadi dia muncul becak-becak pustul ya di seluruh tubuh. Ini ada pustul-pustul yang banyak. Dan terakhir ini bentuk yang paling berat yaitu SJS atau TEN. Jadi dia sudah kena di bibir, sudah kena di mata. Ini perhatikan konjungtivanya ini kemerahan dan ini kulitnya sudah mengelupas, terjadi eksfoliasi kulit. Kulitnya sudah mengelupas. Dan ini sudah ada keterlibatan mukosa. Itu tanda daripada SJS10. Keenam ini pokok muncul setelah minum obat. Minum obat tiba-tiba muncul seperti ini. Itu berarti dia namanya erupsi obat. Tinggal kita lihat gejalanya mana. Apakah pega, apakah erupsi eksantematosa, atau erythroderma, atau bahkan SJS. Nah, ini contoh yang paling sering yaitu FDA, fixed drug eruption. Dia masuk ke dalam yang tipe 4, muncul lesi berupa erythema dengan batas yang tegas dengan lokasi yang selalu sama atau berulang. Fix ya. Terutama di bagian mana? Kulit wajah, lutut atau ekstremitas, atau bagian kelamin ya, genitalia, ini pada bagian penis. Selalu dia muncul di tempat itu. Dan umumnya lesinya itu batasnya tegas, bentuknya bulat. Bagus dia, kayak koin dia. Tata laksananya bagaimana? Ini sebenarnya tata laksana secara umum ya, pada kasus erupsi obat, prinsipnya adalah stop pemberian obat yang diduga alergi. Jadi misal dia minum banyak obat, itu dia stop semua obatnya. Setelah itu diberikan apa? Karena dia itu penyebabnya alergi, diberikan anti alergi. Nah, anti alergi itu apa? Dari golongan steroid. Jadi kita berikan steroid sistemik yaitu prednison 3 kali 10 mg ya, kita berikan 30 mg per hari dosisnya. Dan kalau perlu kita berikan anti gatal, anti pruritus yaitu antihistamin. Untuk topikalnya diberikan pada kasus apabila lesinya itu basah. Kalau misal lesinya itu basah, misal dia itu keluar air ya, maka kita berikan apa? Kita berikan kompres. Berikan kompres dengan larutan PZ tadi itu boleh atau larutan bivanol itu boleh. Prinsipnya kita kompres. Tapi kalau ternyata lesinya luas tapi gatalnya hebat, boleh ditambahkan dengan kortikosteroid salep ya, topikal dengan potensi ringan atau sedang. Nanti akan ada bab tentang kortikosteroid dan kekuatan kortikosteroid. Pada kasus alergi obat kemudian diberikan kekuatannya ringan sampai sedang. Contohnya hidrokortison atau mometasone furoate. Diberikan berapa kali? 2 kali 1 ya, dalam 1 hari, 2 kali sehari. Pagi dan sore. Kalau erythema multiforme itu sudah jelas, habis minum obat tiba-tiba muncul bercak-bercak ya, bercak-bercak kemerahan, tapi khas dia ada bentukan lesi target. Nanti erythema multiforme itu ada 2, minor dan mayor. Bedanya apa? Kalau minor itu tidak ada keterlibatan mukosa. Di pasiennya itu hanya ada keluhan di tangan saja, di kulit saja. Tapi kalau lesi mayor sudah ada keterlibatan mukosa. Kalau buku-buku zaman dulu menyebutkan erythema multiforme yang mayor ini merupakan tanda awal dari SJS. Ternyata benar, kalau dibiarkan bisa jatuh ke dalam SJS dia, karena sudah ada keterlibatan mukosa. Jadi keterlibatan mukosanya berupa apa? Timbul sariawan dia.
Timbul ulkus ya, timbul ulkus dangkal pada mukosa mulut. Jadi tandanya dia akan ada sariawannya. Jadi ada lesi kulit plus sariawan. Itu hati-hati dia bisa berkembang menjadi SJS. Relasananya seperti apa? Relasananya kalau sudah erythema multiforme kita nggak bisa kasih salep-salepan. Kita berikan kortikosteroid oral ya, yaitu prednison 3 kali 10 untuk tata laksana pada erythema multiforme. Berikutnya bentuk yang paling berat yaitu SJS dan TEN. Dan ini masuk ke dalam kegawat daruratan kulit. Jadi kegawat daruratan kulit itu salah satunya adalah SJS TEN. Jadi ini harus direspon atau ditangani dengan cepat. Kenapa kira-kira? Karena ketika kulitnya itu mengalami pengelupasan, kan tandanya SJS tadi kan saya bilang itu ada pengelupasan kulit, diikuti dengan kerusakan mukosa. Sedangkan kita tahu bahwa mukosa dan kulit ini bertindak sebagai barier, sebagai penghalang antara dunia luar dengan organ dalam. Bayangkan kalau kulitnya terkelupas, otomatis akan terjadi kerusakan barier, kan? Nah, ketika barier kulit itu rusak, apa yang terjadi? Maka bisa terjadi satu kemungkinan. Yang pertama, infeksi. Si pasiennya itu bisa rentan infeksi ya. Yang kedua, bisa dia itu dehidrasi. Kenapa kok bisa dehidrasi? Karena terjadi peningkatan kehilangan air melalui penguapan. Ya. Jadi pasiennya itu ketika kulitnya itu terkelupas, penguapannya akan lebih banyak karena tidak ada lagi yang menghalangi air untuk keluar, sehingga pasiennya bisa jadi dalam kondisi dehidrasi. Jadi ini bahaya itu di sini, makanya masuk ke dalam kegawatan kulit. Jadi harus kita tangani supaya nggak infeksi, supaya nggak dehidrasi, terutama dehidrasi. Jadi seperti itu ya. Tandanya apa? Ada triasnya. Yang pertama ditemukan kelainan kulit, umumnya berupa apa? Pengelupasan atau eksfoliasi. Tanda yang kedua ditemukan kelainan pada mukosa mulut. Timbul apa ini? Timbul sariawan ya, timbul dia itu ulkus. Dan biasanya ulkusnya itu bisa terjadi, bisa ditumpuki oleh krusta. Dan umumnya krustanya itu bersifat krusta yang isinya darah ya, krusta hemoragik. Dan kelainan mukosa mata, itu matanya merah, konjungtivitis. Nah, perbedaan antara SJS dan TEN, TEN itu singkatan dari apa? Toxic epidermal necrosis. Toxic epidermal necrolysis. Jadi ini kondisi ya, kulitnya itu sudah necrolysis, sudah nekrosis dan mengelupas. Akibat apa? Akibat racun. Maksudnya itu racun karena si alergi obat tadi. Bedanya apa dengan Stevens-Johnson syndrome? Bedanya adalah dari luas lukanya, luas lesinya. Kalau luas lesinya kurang dari 10%, maka kita diagnosisnya adalah SJS. Tapi kalau luas lesinya di atas 30%, dia masuk ke dalam TEN, toxic epidermal necrolysis. Kalau di antara itu berarti dua-duanya SJS overlapping TEN. Cara ngukurnya gimana? Sama dengan ngukurnya lesi tadi di depan, menggunakan rule of palm ya. Jadi kita menggunakan telapak tangan pasien untuk mengukur luas lesinya, di mana telapak tangan pasien itu sama dengan 1%. Telapak tangan pasien itu setara dengan 1%. Seperti ini ya, 1%. 1% nanti di total. Kalau lebih dari 10, lebih dari 30 nanti namanya berbeda. Tata laksananya bagaimana? Prinsip tata laksana pada SJS ini, prinsipnya adalah yang pertama kita cegah dehidrasi. Jadi pada pasien dengan SJS langsung kita lakukan apa? Kita lakukan pasang IV line atau pasang infus. Dilanjutkan dengan rehidrasi ya, kita gerojok cairan. Dosisnya berapa gerojok cairannya ini? 20 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kita gerojok kira-kira 500 hingga 1000 cc habis dalam waktu 1 jam. Setelah itu cegah infeksi ya, supaya dia nggak jatuh ke dalam infeksi sistemik. Maka kita berikan apa? Antibiotik topikal dan antibiotik oral ya, yang artinya yang bukan menyebabkan alergi loh ya, hati-hati ya, biasanya dia alergi antibiotik juga, maka kita berikan obat antibiotik yang bukan membuat dia alergi ya. Jadi biasanya kalau misalnya dia alerginya alergi penisilin, maka jangan kasih penisilin, kita berikan golongan yang lain ya. Yang ketiga, cegah hipersensitivitasnya. Jadi kita tangani hipersensitivitasnya, yaitu apa? Stop konsumsi obat yang diduga alergi, dan kita berikan prednison dosis tinggi ya, karena bersifat anti alergi dia. Prednisonnya kalau nggak ada kita boleh konversi dengan dexa. Biasanya dexa, kenapa? Karena dexa itu dia IV ya, dexamethasone, karena dia bentuknya itu intravenous, suntikan dia. Jadi memang yang disarankan adalah dexamethasone. Dosisnya berapa? Kalau pada SJS dia 1-4 mg per kilogram berat badan. Kalau pada SJS 10 3-4. Kalau pada 10 4-6. Ya, tergantung dia yang mana. Yang keempat, rawat luka. Jadi karena dia tubuh lukanya badannya terkelupas semua ke seluruh tubuh, di seluruh tubuh, maka kita cegah atau kita rawat pengelupasannya tadi dengan diberikan apa? Dengan diberikan kompres ya. Kompresnya umumnya kalau kayak gini ini kompres terbuka. Jadi pasiennya diminta untuk berendam atau disiram pakai larutan steril, dan dilanjutkan dengan pemberian pelembab karena kulitnya itu nanti ketika kita kompres umumnya dia akan mengering. Nah, supaya dia itu cepat kembali terbentuk lapisan yang baru atau
mempercepat reepitelisasi berikan pelembab. Jadi dari golongan petroleum ya, dan dicampur dengan parafin. Jadi dari golongan oklusi. Jadi ada nanti pelembab tipe oklusif, dia benar-benar menutup permukaan kulit supaya penguapan tidak terjadi. Dari turunan minyak bumi nih. Mungkin tahu ya vaselin petroleum itu yang bentuknya kayak minyak ya, kayak dia itu kayak gel minyak gitu. Itu untuk tata laksana SCS dan TEN. Yang berikutnya dermatitis. Kalau dermatitis itu berarti penyebabnya non-infeksi ya, penyebab non-infeksi, non-alergi. Karena kalau alergi itu dia masuknya ke dalam tadi reaksi alergi obat. Tapi ada beberapa kasus dermatitis ternyata masih etiologinya itu alergi. Contohnya dermatitis kontak alergika ini. Dia ada nanti pengecualian dia. Oke, ada berbagai macam bentuk daripada dermatitis. Yang pertama adalah dermatitis atopi ya. Dermatitis atopi ini merupakan jenis dermatitis yang muncul di usia yang lebih muda. Biasanya dia muncul itu di usia anak-anak ya, muncul di usia anak-anak. Yang akan berkembang sampai dewasa. Jadi dia muncul gatal-gatalnya itu berkembang sampai dewasa. Nanti akan saya jelaskan tandanya apa. Kalau dermatitis kontak, ini DKI itu dermatitis kontak. Nah, kalau dermatitis kontak ini gatal-gatal atau kelainan kulit yang muncul pasca atau setelah ya kontak dengan benda atau ketempelan dengan benda. Benda baik itu yang bersifat iritan atau bersifat alergen. Misal dia punya alergi terhadap karet atau latex, dia terus pakai sarung tangan latex gatal-gatal, itu berarti dermatitis kontak alergika. Nanti akan dijelaskan juga perbedaannya antara iritan sama yang alergika. Kalau dia itu dermatitis akibat gigitan serangga, namanya adalah dermatitis venenata. Jadi habis digigit serangga terus gatal-gatal atau bengkak kulitnya, berarti namanya dermatitis venenata. Kalau dia itu penyebabnya karena atau terjadinya dermatitis itu di daerah yang banyak kelenjar sebumnya atau kelenjar minyak, ini dermatitis yang terjadi pada kelenjar sebum, maka namanya adalah dermatitis seboroid. Sehingga dia muncul di rambut, di wajah, di jenggot ya, itu karena dia banyak mengandung kelenjar sebum. Ada lagi dermatitis statis yang muncul akibat berdiri lama. Contohnya itu dipicu oleh apa? Varises vena. Jadi dia itu varises vena terus tiba-tiba jadi borok, jadi gatal-gatal, namanya adalah dermatitis statis. Ada lagi yang terakhir neurodermatitis. Neurodermatitis ini merupakan dermatitis yang diakibatkan karena psikis ya, karena proses psikogenik yang dikaitkan dengan apa? Dengan stres. Jadi biasanya pasiennya itu stres atau trauma terus gatal-gatal, berarti dia neurodermatitis. Seperti itu ya untuk pembagian dermatitis. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama yaitu dermatitis atopi. Nah, maksudnya dermatitis atopi itu apa? Dermatitis yang terjadi pada lokasi khusus, lokasi tertentu sesuai dengan usia. Jadi tadi saya sudah bilang depan bahwa orang dengan dermatitis atopi dia nanti akan berkembang. Dia bayi ada, nanti waktu anak-anak muncul juga, nanti waktu dewasa juga akan terjadi juga dermatitisnya ya. Nah, biasanya memiliki pola dia. Polanya itu khas, jadi polanya itu sesuai dengan usia. Contohnya, ada dermatitis atopi tipe infantil. Dia akan muncul gatal-gatal atau ruam kemerahan di mana? Di pipi, leher, dan ekstremitas sisi ekstensor. Di bagian pipi, bagian leher, dan bagian ekstensor. Mana itu bagian ekstensor? Bagian yang dia di luarnya tangan ini, luarnya lengan. Jadi di antara siku, bahu, dan bagian belakang daripada lengan bawah. Atau di punggung tangan. Dia akan timbul gatal-gatal. Dan penyebabnya nggak diketahui biasanya. Apakah dia alergi atau tidak, dia nggak tahu. Ya. Atau kalau orang awam bilangnya itu alergi susu, alergi ASI. Padahal tidak. Ini dia muncul sendiri dia, bukan karena ASI. Dia muncul di pipi terutama kalau pada anak-anak tipe bayi. Kalau pada tipe anak yang lebih tua, usia 2 tahun sampai 12 tahun, nanti dia berpindah. Munculnya itu di mana? Di bagian lipatan-lipatan tubuh yang kontak dengan benda, kontak dengan tanah. Misal lipatan siku, lipatan lutut, dan pergelangan bagian fleksor, jadi bagian sini. Karena kan nanti dia kontak dengan benda kan, atau gesek ketika dia di meja atau ketika makan, makanya dia akan timbul gatal-gatal di situ. Tapi kalau pada tipe dewasa, gatal-gatalnya akan pindah. Dia nanti akan berpindah balik seperti pada dia bayi, yaitu di daerah ekstensor. Dia akan kembali di bagian belakang sini, ekstensor dan leher, tengkuk ya, di bagian leher dia. Itu khasnya daripada dermatitis atopi. Gejalanya sama semua, yaitu gatal-gatal, timbul eritem, papul, vesikel. Pokoknya intinya dia gatal, tapi di lokasi yang khas sesuai dengan usia. Ini contohnya ya. Dan perlu ditanyakan juga apa? Karena di dermatitis atopi kemungkinan ada faktor genetik. Jadi tanyakan riwayat atopi pada keluarga, pada orang tua atau saudara kandung. Apa saja itu riwayat atopi pada saudara kandung atau orang tua? Tanyakan 3 penyakit. Yang pertama adalah asma. Jadi kalau misal dia asma terus gatal-gatal anaknya, ada kemungkinan dia dermatitis atopi. Terus yang kedua adalah rinitis alergika. Kita tanyakan apakah ketika kena suhu dingin dia bersin-bersin. Tidak rinitis alergika. Yang terakhir adalah biduran, urtikaria. Jadi apakah pasiennya itu punya biduran, bapak ibunya atau saudara kandungnya.
Kalau di antaranya ada salah satu ya, berarti kita bisa curiga dia dermatitis atopi. Jadi misal dia gatal-gatal di tempat yang sesuai dengan usia, terus tanyakan di keluarganya ada yang biduran, ada yang asma, ada yang kalau pagi bersin-bersin, kalau ada salah satunya berarti dia dermatitis atopi. Itu ya. Tata laksananya bagaimana? Karena ini tidak dapat disembuhkan, kita tekan ya gejalanya supaya nggak kambuh. Jadi misal kita hindari pencetusnya. Umumnya pencetusnya itu apa? Debu dan makanan. Jadi hati-hati ya, kita cari tahu ini makanan apa yang bisa menyebabkan alergi. Misal seafood atau misal buah-buahan, kacang, kita harus tahu. Orang tuanya harus tahu. Dan terapi-terapi suportif, kita berikan antihistamin untuk mengurangi gatal dan obat untuk menekan inflamasi tadi ya. Tapi kita jangan berikan obat inflamasi anti-inflamasi yang minum ya, jangan berikan kortikosteroid yang oral. Kita berikan kortikosteroid topikal. Jadi kita berikan salep-salep kortikosteroid, salep atau krim kortikosteroid. Dan jaga kelembapan kulit supaya kulitnya tidak ketempelan dengan pencetus. Jadi kita berikan ke lembab ya, kita berikan ke lembab. Biasanya dikasihkan adalah tipe yang emolien yang dapat meningkatkan hidrasi kulit yang menarik air nanti. Contohnya urea 10%. Nanti ada sediaannya itu dia agak bau, memang dia itu agak bau menyengat, tapi itu bagus buat melembabkan kulit, namanya urea ya 10%. Berikutnya dermatitis kontak. Jadi apa itu dermatitis kontak? Jadi ini inflamasi yang dipicu oleh kontak dengan benda. Nah, di sini ada dua jenis benda yang bisa menimbulkan dermatitis. Benda yang bersifat iritan, benda yang bersifat alergen. Bedanya apa? Bedanya kalau benda iritan umumnya dia memang dapat menyebabkan pengelupasan kulit ya, dapat menyebabkan mengelupasi kulitnya dia. Artinya benda ini kalau dia iritan umumnya benda itu dia asam atau basa atau pelarut. Jadi dia itu biasanya cairan yang mengandung asam atau basa kuat atau pelarut. Contohnya kontak dengan deterjen kan dia mengandung pelarut, atau dia kontak dengan cuka atau dengan asam kuat atau basa kuat ya, nanti akan menimbulkan peradangan. Biasanya penyebabnya karena benda-benda iritan, menyebabkan kerusakan kulit langsung dia. Tapi kalau dermatitis kontak alergika, ya, yang dia berarti kontak dengan benda-benda bersifat alergen. Artinya ini ada dasar hipersensitivitas. Sensitivitas ya, terutama yang tipe 4. Jadi dia muncul karena dia habis kontak dengan benda-benda alergen. Artinya benda ini sebenarnya tidak berbahaya ya. Jadi bendanya ini dia tidak berbahaya. Tapi karena dia orangnya alergi, dia muncul peradangan. Ini contoh dia habis kontak dengan henna ya, henna atau pacar air itu tadi ya, pacar air itu kayak buat warna di kulit dan kuku. Nah ini ternyata dia itu alergi, makanya timbul bentol-bentol yang menyerupai polanya henna. Itu contoh yang DKA, dermatitis kontak alergika. Itu kalau dari segi penyebabnya. Tapi kalau dari segi gejala, umumnya DKA itu gejalanya akut, onsetnya itu cepat. Jadi begitu dia kontak dengan benda langsung dia keluar merah, keluar nyeri. Jadi dia cepat onsetnya. Dan umumnya lesinya itu akan hilang, lesi akan mereda seiring dengan berjalannya waktu. Lesi akan mereda seiring dengan berjalannya waktu. Ya, waktu. Jadi pasien itu setelah kontak dengan benda iritan tadi, benda iritannya sudah dicuci, tangannya sudah dicuci bersih, 2 hari 3 hari sembuh. Jadi itu ciri khas daripada dermatitis kontak iritan. Dan semua orang bisa kena, artinya bisa terjangkit dermatitis kontak iritan karena memang bendanya itu mengiritasi. Jadi misal saya kena asam kuat sama misal moderator kena asam kuat juga, itu sama-sama nanti bisa menimbulkan gejala semuanya. Karena memang bendanya itu memang iritan. Artinya dia terjadi pada everyone, ditemukan pada semua orang ya, terjadi pada semua orang. Tapi kalau dermatitis yang dia itu kontak alergika, umumnya onsetnya itu lambat. Dia baru muncul lebih dari 24 jam setelah kontak. Misal dia habis pakai sarung tangan ya, sarung tangan karet. Itu nanti gatal-gatalnya besoknya, bukan saat itu juga. Dan biasanya gejala hidupnya itu gatal ya. Dan tandanya, apalagi tandanya yaitu lesinya itu makin lama itu bukan makin mereda, tapi makin memberat seiring dengan berjalannya waktu. Ya, itu tanda khas daripada dermatitis kontak alergika. Karena respon imun yang terjadi. Sehingga meskipun dia itu bendanya sudah nggak ada, itu nanti akan tetap jalan imunnya. Makanya lesinya makin memberat seiring dengan berjalannya waktu. Makin lama dia makin gatal. Dan biasanya pada dermatitis kontak alergika ini terjadi pada beberapa orang saja. Terjadi pada beberapa orang, terutama orang-orang yang alergi. Kalau misalnya dia itu nggak alergi, berarti nggak akan terjadi. Jadi misal antara saya dengan kakak moderator, misal kakak moderator punya alergi terhadap latex, ya berarti kakak moderator saja yang alergi, saya enggak. Saya nggak akan gatal-gatal. Gitu ya. Nah, sehingga lesi yang makin lama makin mereda itu disebut dengan lesi decrescendo.
Dia itu artinya kalau misalnya kita bikin gambar, dia itu awalnya dia itu merah, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian dia mereda. Jadi dia akan menurun. Namanya adalah lesi decrescendo. Kalau lesi yang makin lama makin menguat atau makin meningkat, namanya lesi crescendo ya. Jadi dia itu makin lama makin meningkat. Kalau kita gambarkan, dia itu nanti akan ke atas gini ya, seiring dengan berjalannya waktu. Itu untuk lesi crescendo. Nah, untuk menegakkan diagnosis dermatitis kontak, kita lakukan uji tempel kulit. Jadi uji tempel kulit itu kita berikan dengan sengaja ya zat-zat yang bersifat alergen dan bersifat iritan yang akan ditempelkan pada kulit pasien, terutama kulit yang lebar yaitu kulit umbu. Lalu dia akan dipertahankan selama 48 jam. Jadi pasien ini tidak boleh mandi, tidak boleh lepas ini nanti yang ditempelkan. Begitu nanti sudah 48 jam nanti akan dibuka, diamati ya, apakah dia itu merespon terhadap alergen atau terhadap iritan. Kalau dia ternyata merespon terhadap iritan berarti dermatitis kontak iritan memang. Kalau dia merespon terhadap alergen berarti dia dermatitis kontak alergen. Dan nanti ada banyak jenisnya alergennya. Bisa nanti itu ada bulu hewan, ada ekstrak tungau, ekstrak kecoa ya, bahkan coklat itu juga ada yang ditempelkan di sini. Jadi seperti itu ya untuk uji tempel kulit prinsipnya. Nah, dikatakan positif, bagaimana hasilnya? Positif bila, jadi dia itu hasil positif bila kita temukan reaksi ya, ada reaksi radang. Artinya kita jumpai apa? Kita jumpai adanya ruam eritem yang ukurannya diameternya lebih dari 10 mili ya. Jadi misalnya kita lihat itu merahnya itu dia lebar. Jadi dia masuk ke dalam hasil positif karena ada ruam eritem lebih dari 10 mili. Itu hasil positif pada uji tempel. Berarti dia sudah tegak dermatitis kontak alergika dengan apa? Mungkin dengan bulu kucing. Oh, berarti hindari bulu kucing. Itu. Tata laksananya bagaimana pada kasus dermatitis kontak? Nah, seperti erupsi obat ya, yang pasti kita hindari pencetus. Jadi kalau sudah tahu pencetusnya apa, jangan dekat-dekat ya, jangan dekat-dekat. Yang kedua, kita berikan kortikosteroid. Nah, tapi kalau pada kasus dermatitis kontak ini, yaitu terutama dermatitis kontak alergika ya, itu kita berikan kortikosteroid oral ya, kita berikan prednison biasanya. 3 kali 10 mg. Dan kalau misal gatal, kita berikan antipruritus. Di sama, jadi kita berikan dia itu CTM atau loratadin ya, loratadin aja yang nggak ngatur. Loratadin 1 kali 10 mg. Itu tata laksana DKI dan DKA. Berikutnya dermatitis karena gigitan serangga, namanya dermatitis venenata ya. Jadi yang timbul akibat gigitan serangga atau kontak dengan zat asam atau basa yang berada pada serangga. Contohnya tomcat. Tomcat itu nggak gigit ya. Tomcat itu dia ketika pecah ya badannya, nanti dia akan mengeluarkan senyawa yang bersifat asam. Ini iritan, nanti akan timbul inflamasi pada kulit. Tapi kalau misal gigitan pun ya ada, namanya dermatitis venenata. Dermatitis venenata biasanya diakibatkan karena semut, karena mungkin disengat oleh lebah atau tawon ya, atau digigit oleh hewan-hewan kecil seperti laba-laba, kelabang dan lain ya. Tanda khasnya apa pada kasus gigitan serangga ini? Kita temukan adanya punktum. Punktum ini menunjukkan apa? Lokasi gigitan. Jadi misal dia itu digigit sama semut, nanti pasti ada kelihatan tuh bintik hitam tempat gigitan semut tadi, atau bintik yang lebih merah tempat gigitan semut tadi, atau disengat sama serangga pasti ada tuh punktumnya, menunjukkan lokasi gigitan ya. Terus bisa terjadi apa? Bisa terjadi dia itu central necrosis. Jadi bagian tengahnya itu akan lebih kehitaman. Kenapa? Karena bagian tengah itu pusat daripada racunnya itu tadi, terkonsentrasi lebih pekat, makanya dia tengahnya akan lebih hitam. Contohnya seperti ini. Dan ada namanya kissing fenomen. Apa itu kissing fenomen? Misal ini kena tomcat ya, tomcatnya itu jalan di sini. Nah, pada sama orangnya ditampol tomcatnya, dikira mungkin laba-laba atau semut. Nah, ketika ditampol itu cairannya kan keluar. Nah, ketika ditampol akan terjadi persebaran cairan tomcat ke seluruh bagian yang dekat ini tadi, yang dekat dengan lesi. Atau tiba-tiba pasiennya itu nekuk gini tangannya. Nah, ketika tertekuk ini akan terjadi perpindahan kan cairan yang di tempat awal ke daerah yang tempelan tadi. Itu yang disebut dengan kissing fenomen. Jadi fenomena seperti berciuman ya dekat, lesinya dekat dan saling membentuk ini ya, atau saling berseberangan, namanya kissing fenomen. Jadi itu tanda khas daripada dermatitis venenata. Tata laksananya bagaimana? Prinsipnya sama seperti dermatitis pada umumnya. Kita hindarkan dengan paparan ya, hindarkan paparan. Jadi misal dia kena tomcat langsung cuci bersih ya, cuci bersih dengan air mengalir. Lalu kita berikan apa? Lalu kita berikan kalau misalnya lesinya itu satu saja, kita berikan kortikosteroid topika. Tapi misal dia itu disengat oleh banyak tawon misalnya, atau dia lesinya luas, kita berikan kortikosteroid oral bila perlu. Untuk tata laksana pada dermatitis venenata. Berikutnya, dermatitis yang tidak diketahui penyebabnya, tapi berbentuk bulat lesinya. Namanya adalah dermatitis tumularis. Jadi khas ya, dermatitis tumularis ini dia muncul kronik, akhirnya dia kambuh-kambuhan. Di pasiennya itu tidak tahu karena apa, sering gatel dia. Sering gatel-gatel, umumnya terjadi di mana? Sering terjadi di ekstremitas, di kaki, di tangan. Dan lesinya itu khas, bentuknya itu bulat, koin ya, seperti
uang logam itu ya, berarti dia khas dermatitis tumularis. Dan umumnya dia itu disertai dengan adanya kusta dan skuama yang tebal. Tanda khas daripada dermatitis tumularis. Penyebabnya tidak diketahui. Artinya kita nggak tahu itu karena makanan atau karena dia itu kontak dengan benda, tiba-tiba muncul borok seperti ini dan dia hilang timbul dan gatal biasanya ya. Terapinya bagaimana? Tata laksana mirip seperti tata laksana pada kasus dia itu luka ulkus ya. Jadi kalau misalnya dia datang dalam kondisi basah lukanya, kita lakukan kompres dulu ya, kompres tertutup. Setelah itu kita berikan apa? Kortikosteroid topikal. Jadi pasien itu kita olesi dengan kortikosteroid salep ya. Kalau misal dia itu ada infeksi, ada nanahnya, kan bernanah tuh, maka kita berikan antibiotik ya, antibiotik topikal juga kita kasih. Biasanya ini penyebabnya karena makanan, dugaannya. Dia habis makan apa, terus tiba-tiba timbul kayak gini ya, dia ada luka bulat dan bernanah. Dan basah biasanya lukanya. Tanda daripada dermatitis tumularis. Yang berikutnya, neurodermatitis ya, dermatitis dia itu untuk neurodermatitis itu biasanya disebabkan karena faktor psikogenik. Faktor psikogeniknya ini dia diakibatkan mungkin karena stres ya, depresi, stres, karena kecetus pokoknya, terus dia timbul gatal-gatal. Umumnya dia terjadi di lipatan-lipatan tubuh, bisa di lipatan kaki, bisa di lipatan tengkuk ya, di tangan. Dan ini terjadi berulang-ulang, pokok ada timbul pencetusnya itu gangguan di stresnya itu ada faktor emosi, yaitu. Nah, biasanya karena dia itu timbulnya berkali-kali ya, maka dia itu akan menimbulkan penebalan, akan tampak seperti kulit pohon yang disebut dengan likenifikasi. Jadi nanti UKK-nya adalah likenifikasi, ada penebalan kulit dengan adanya kontur yang dia itu kasar. Nah, salah satunya bagaimana? Kalau pada kasus neurodermatitis ini cukup rumit. Karena ketika dia gatal, stresnya itu dia garuk dia stres lagi, pokoknya di lingkaran. Kita harus putus di sini lingkaran setannya. Dengan cara apa? Kita tangani gatalnya dan tangani stresnya. Jadi kita tidak bisa hanya menangani gatalnya saja. Jadi penanganan gatalnya kita berikan ya antihistamin dan kortikosteroid dengan potensi kuat. Kenapa? Karena ini sudah kronik. Kalau kita berikan yang potensi lemah, nggak akan mempan. Karena ini sudah terjadi berkali-kali ya. Dan manajemen stresnya. Kalau perlu diberikan obat-obatan psikiatrik ya, diberikan obat-obatan ansiolitik, obat-obat yang dapat menghilangkan stres. Jadi itu untuk tata laksana neurodermatitis. Nama lain daripada neurodermatitis adalah lichen simplex chronis atau LSK. Ya, jadi jangan heran nanti ada di buku-buku itu nyebutnya lichen simplex, itu nama lain daripada neurodermatitis, lichen simplex chronis atau LSK. Oke, itu untuk dermatitis. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan ke psoriasis. Jadi psoriasis ini merupakan peradangan, sebenarnya itu penyakit kulit akibat autoimun. Di mana autoimunnya itu menyerang apa? Dia itu menyerang lapisan epidermis yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pembelahan daripada lapisan epidermis, sehingga tanda khasnya pada kasus psoriasis ini kita temukan penebalan kulit. Nah, itu tanda khas daripada psoriasis ya. Kita temukan penebalan kulit. Tapi etiologinya itu autoimun, bukan karena alergi. Atau biasanya tidak jelas etiologinya ya, tidak tahu dia itu kenapa, pokok tiba-tiba muncul kulitnya menebal. Kulitnya tebal, tidak sembuh-sembuh. Dan umumnya dia itu gatal ya. Tapi dia punya pencetus. Pencetusnya apa biasanya? Stres atau ada trauma. Makanya lokasi daripada psoriasis umumnya penebalan itu terjadi pada daerah yang kontak dengan benda atau yang tertekan. Jadi bendanya itu dia tertekan. Misal di lipatan siku, misal di buku-buku jari tangan, atau dia itu di kulit kepala. Lah, tertekan oleh apa? Kontak dengan apa? Sisir rambut. Jadi karena dia itu sehari-hari kena sisir, dia ada trauma kecil-kecil di situ, akhirnya timbul psoriasis. Tanda khasnya psoriasis itu apa? Jadi tanda khasnya adalah UKK-nya ya, kita temukan plak eritema dengan skuama yang tebal. Skuamanya berwarna putih dan mengkilat seperti mika ya, dia tuh shining, dia tuh mengkilat seperti mika. Itu ciri khas daripada psoriasis dan umumnya terjadi lokasinya itu di lipatan ya, di lipatan atau di daerah-daerah yang sering trauma, daerah yang tertekan ya, daerah yang tertekan. Misal itu tadi ya di siku, di buku-buku jari, di lutut, dan di kulit kepala. Untuk membuktikan dia itu psoriasis atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan sederhana, yaitu kita kerok aja itu skuamanya. Jadi kalau misal skuamanya kita kerok dan ada skuama berwarna putih seperti ini, namanya adalah fenomena tetesan lilin. Jadi skuamanya itu saking kebelinnya itu sama seperti lilin yang kering. Kalau kita kerok itu dia berminyak ya kayak lilin.
Itu namanya fenomena yang pertama, fenomena tetesan lilin. Yang kedua, coba kita kerok terus ya, sampai squamanya hilang. Nanti akan timbul bintik-bintik perdarahan. Nah, ini yang disebut dengan tanda Auschwitz. Kenapa kok bisa muncul tanda Auschwitz atau bintik perdarahan? Karena ternyata selain epidermisnya itu menebal, juga ikut terjadi penebalan dermis. Dermisnya itu nanti bisa masuk ke dalam lapisan epidermis. Sedangkan pada lapisan dermis itu penuh dengan vaskularisasi. Makanya ketika kita kerok sampai ke lapisan dermis, timbul perdarahan. Ya. Jadi itu yang disebut dengan tanda Auschwitz. Jadi waktu kita kerok, ini squamanya, timbul bintik-bintik perdarahan. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah muncul fenomena Kopner. Apa itu fenomena Kopner? Jadi dengan sengaja dilukai kulitnya atau digores pada kulit yang sehat. Lalu dia akan timbul lesi psoriasis pada lokasi tersebut, pada lokasi yang sama. Jadi itu namanya fenomena Kopner. Jadi misal pasiennya itu kita gores tuh bentuk garis tuh di pahanya. Kita gores terus-terusan pakai bentuk garis. Seminggu kemudian muncul lesi yang sama. Berarti ini namanya fenomena Kopnernya positif. Itu tanda khas dari psoriasis. Nanti ada 3 bentuk psoriasis ya. Tipe plak ini yang paling umum, jadi bentuknya itu seperti ini ya. Jadi plak-plak lebar kayak gini, ini psoriasis tipe plak. Ini yang bentuk yang paling umum, biasanya terjadi pada daerah yang kontak dengan benda atau kena tekanan, siku, lutut, kepala, atau lipatan ya, celah-celah bokong. Ada lagi bentuk yang gutata. Kalau gutata itu dia bukan plak, tapi dia itu makula. Biasanya itu makula-makula ya. Timbul dia itu bentol-bentol. Nah ini contohnya, ini tipe yang dia itu gutata. Yang makula-makula ya. Yang ketiga, bentuk pustulosa. Jadi yang muncul itu bukan squama tebal, tapi lebih ke bintil-bintil pernah nahan. Nah, ini namanya adalah psoriasis pustulosa generalisata atau disebut dengan psoriasis konsumbuh. Dia muncul pustul-pustul yang sifatnya itu bukan karena infeksi, ini pustul steril. Di banyak nanti dia bentol-bentol bernanah. Tapi ini sangat jarang kasusnya. Paling sering adalah tipe plak. Jadi dia bentuknya itu plak terus menebal. Ini squamanya tebal ini. Tebal dan berwarna putih. Ini mengkilat ini. Kalau misal kita sinari dengan sinar atau dengan senter. Penegakan diagnosisnya bagaimana secara definitif, secara gold standarnya? Kita lakukan biopsi. Pada biopsi kita temukan tanda-tanda penebalan epidermis, yaitu akantosis namanya. Jadi kita temukan ini menebal nih epidermisnya, akantosis ya. Penebalan epidermis. Berikutnya, kita juga bisa temukan apa? Kita temukan sel epidermisnya itu dia masih ditemukan di stratum corneum. Padahal stratum corneum itu merupakan stratum terluas. Ya. Stratum corneum merupakan stratum paling luar daripada kulit, di mana harusnya di situ tidak ada sel hidup. Tapi pada kasus psoriasis ditemukan sel hidup, artinya pada kasus psoriasis itu ditemukan adanya sel berinti. Ada sel berinti, sehingga ini yang disebut dengan fenomena parakeratotik hiperkeratosis. Jadi ditemukan dia itu adanya sel berinti pada stratum corneum yang harusnya tidak boleh. Dan ditemukan peninggian papil tadi yang menyebabkan fenomena Auschwitz. Jadi nanti papil dermisnya itu nanti bisa masuk ke dalam epidermis. Nah ini dia masuk ke dalam epidermis dia. Ini yang disebut dengan papilomatosis atau peninggian papil dermis. Itu untuk 3 biopsi yang bisa ditemukan pada psoriasis. Tata laksananya bagaimana? Prinsipnya adalah kita berikan obat-obatan autoimun untuk menekan supaya dia itu tidak menyerang lapisan epidermis supaya nggak menebal. Kita berikan apa? Biasanya kita berikan kortikosteroid yang dosisnya itu dosis kuat ya, atau potensinya itu potensi yang kuat. Dikombinasikan dengan apa? Dengan pelembab. Supaya apa pelembab ini? Untuk menjaga supaya tidak terjadi trauma ya, menjaga dari trauma kulit. Di kulitnya itu kita lembabkan supaya dia itu nggak mudah kegores. Itu. Dan diberikan keratolitik. Untuk apa ini keratolitik? Untuk mengurangi ketebalan epidermisnya. Ya, kita berikan obat-obatan untuk menipiskan kulit. Tapi kalau misalnya nggak mempan, kita pertimbangkan untuk fototerapi. Jadi kalau misalnya nggak mempan, naikkan ke fototerapi. Kita sinari dengan sinar UV, ultraviolet. Harapannya apa? Harapannya akan mematikan epidermis, ya, mematikan sel epidermis yang menebal. Nanti akan menipis dia akan menipis. Kalau gagal, kita berikan obat anti autoimun atau kita berikan obat-obatan imunomodulator ya, benar obat-obatan yang dapat mengatur dan menekan ya sistem imun. Ini obatnya mahal. Contohnya biologi itu ya ada namanya IL-4, anti IL-4 itu nanti dia obatnya 1 vial itu 4 juta. Itu gunanya untuk menekan ya mediator inflamasi, mediator autoimun. Atau diberikan obat-obatan yang dapat menekan kerja sistem imun, contohnya siklosporin atau methotrexate. Itu tata laksana psoriasis secara umum ya, prinsipnya kalau psoriasis ada kita bisa mendiagnosis, kita rujuk ya dengan kita berikan kortikosteroid dosis kuat dan kita rujuk ke spesialis kulit. Nah ini menyinggung tentang potensi steroid, ini ada 7 kelas potensi steroid. Jadi semakin dia itu naik, semakin kuat ya kekuatannya. Jadi angkanya itu semakin kecil, 1 itu berarti dia sangat kuat. Kalau 7 dia sangat lemah.
Contohnya, kelompok steroid yang di nomor 7 itu dia biasanya kita gunakan sehari-hari. Kita gunakan sehari-hari pada kasus apa? Pada kasus alergi ringan. Misal dermatitis venenata, pada kasus dermatitis karena obat atau dermatitis kontak alergika. Jadi kita berikan potensi steroidnya yang paling rendah. Contohnya apa? Hidrokortison 2,5% atau hidrokortison 0,5. Bedanya apa? Kalau 2,5% ini salep. Kalau 0,5 kebalik, maaf, kalau 2,5% ini dia itu krim. Kalau 0,5/1 dia itu salep. Bedanya di situ ya. Tapi kalau dia itu potensi sedang, kelas nomor 4 sampai 5 itu diberikan pada kasus apa? Pada kasus dermatitis yang sudah agak lama, dermatitis atopi, dermatitis statis, dan dermatitis seboroid. Contohnya apa sediaannya? Betamethasone furoate cream atau betamethasone valerate cream gitu. Tapi kalau potensi yang sangat kuat, ini dia sangat bisa menekan peradangan, tapi efek sampingnya besar. Makanya kita berikan pada apa? Kita berikan pada lesi-lesi yang sudah kronik dan berat. Contohnya apa? Di neurodermatitis LSK atau psoriasis atau dermatitis numularis yang berulang. Makanya kita berikan kortikosteroid potensi kuat ya. Contohnya apa sediaannya? Clobetasol atau halobetasol. Itu ya untuk potensi-potensi steroid. Jadi kita harus tahu kapan kita kasih yang ringan, kapan kita kasih yang kuat. Dan biasanya ketika dia itu lesinya di wajah, maka kita berikan potensi yang paling lemah. Jadi misal dia ada fixed drug eruption tapi di pipi. Nah, harusnya kan dia pakai yang sedang itu bisa. Tapi nggak boleh karena dia di wajah, kita berikan yang ringan saja. Kita berikan hidrokortison saja ya gitu. Atau pada anak-anak. Kalau pada anak-anak kita jangan berikan yang kuat, jadi kita berikan yang lemah hidrokortison. Tapi kalau misal nggak ada, kita boleh kasih yang kuat. Prinsipnya apa? Pada potensi yang kuat kita oleskan tipis-tipis saja. Jadi jangan terlalu tebal, jangan seperti ngasih antibiotik. Kalau antibiotik topikal boleh tebal. Tapi kalau sampai potensi kuat tipis aja. Kalau perlu, kalau misalnya kelebihan dibuang ya kelebihannya. Jadi sangat tipis ya, oleskan tipis-tipis karena efek sampingnya nanti akan lebih besar kalau dia potensinya semakin kuat. Jadi itu ya untuk pemberian kortikosteroid berdasarkan potensinya. Ini pemeriksaan tanda Nikolsky untuk mengetahui apa? Ini untuk menegakkan apakah dia itu gula. Jadi ini untuk menentukan gula ya, apakah dia itu gula atau dia itu nodul. Nanti dari Nikolsky itu akan ketahuan apakah gulanya itu gula kendor atau gulanya itu gula yang tegang atau gulanya itu gula yang kuat, tidak kendor. Bedanya apa? Bedanya kalau gula kendor dia terjadi di lapisan epidermis. Artinya dia mudah pecah. Tapi kalau dia itu gulanya tidak kendor, gula tegang, berarti dia kenanya di lapisan dermis ya, gulanya terjadi di lapisan dermis, berarti dia tidak mudah pecah. Caranya gimana tahunya? Dengan pemeriksaan Nikolsky sign. Kita tekan tuh gulanya. Kalau ternyata gulanya itu pecah atau gulanya melebar, maka Nikolsky sign-nya positif. Berarti ini adalah gula kendor atau gula epidermis. Atau kita apakan? Kita geser kulit di antara dua gula tadi. Kita geser ya. Jadi misalnya ada dua gula, lalu kita geser coba di daerah sini. Kalau gulanya menjadi satu, gabung menjadi satu, maka ini tanda Nikolsky sign-nya juga positif. Ya. Jadi ini juga positif ya Nikolsky sign-nya. Jadi menunjukkan gulanya gula kendor. Tapi kalau kita tekan dia itu nggak pecah-pecah atau nggak melebar, maka gulanya gula tegang dia. Jadi dia bukan berasal dari lapisan epidermis, kemungkinan dia lapisan dermis. Ini contoh tadi ya uji tempel. Ini kita tempelkan berbagai macam substansi. Lalu kita tunggu selama 48 jam, kita baca hasilnya. Dengan syarat pasiennya itu nggak boleh dalam kondisi akut, jadi harus diobati dulu. Kita ingin tahu nih penyebabnya apa. Jadi sengaja kita provokasi. Jangan pas dia itu dermatitis kontak alergika, kita lakukan uji tempel. Jangan, makin hebat nanti lesi kulitnya. Jadi kita sembuhkan dulu, ketika sudah sembuh, kita periksa uji tempel. Jadi ketika kondisi pasiennya sudah sembuh, baru lakukan. Karena kita ingin tahu ya, karena ini tujuannya untuk mencari etiologi, mencari pencetus atau mencari etiologi daripada alerginya pasien. Dan pasien ini sembuh itu tidak dalam pengaruh obat-obatan. Jadi setelah dia itu bebas obat, jadi setelah dikasih obat sembuh, tidak muncul lagi. Minimal 7 hari sebelum tes. Jadi kita stop pengobatannya 7 hari baru kita tes patch testnya ini ya. Oke, jadi itu untuk tata laksana dan prosedur daripada uji tempel. Ada lagi uji tusuk, tapi uji tusuk ini tidak dilakukan di stase kulit ya. Uji tusuk ini biasanya dilakukan di THT. Untuk apa? Ini untuk menentukan pencetus daripada asma atau rinitis alergika. Jadi ini bukan pencetusnya pada kulit. Karena apa? Karena kalau kita tusuk ya, kalau kita tusuk, otomatis alergennya itu masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi manifestasi yang kita harapkan adalah manifestasi berupa asma sama rinitis alergika, bukan manifestasi kulit. Makanya uji quick test ini, uji tusuk tidak dilakukan di stase kulit, dilakukan di stase THT.
untuk menentukan rinitis alergika atau asma. Ya, syaratnya sama seperti uji tempel. Jadi dia nggak boleh minum obat dulu, minum obat anti alergi selama 2 minggu. Nggak boleh dilakukan pada anak-anak dan tidak boleh dilakukan pada orang yang ada reaksi alergi berat. Jadi misal dia itu pernah SJS, terus dikasih ini nggak boleh di quick test. Kita cukup uji tempel aja. Gitu. Dimasukkan nanti soalnya alerginya. Kalau misalnya dia ada riwayat alergi berat, nanti dia bisa terjadi apa? Angioedem, dia bisa terjadi bentuk alergi yang sangat bahaya. Jadi nggak boleh. Untuk penusukan jarumnya, penusukan antigennya dilakukan dengan teknik sudut 45 derajat. Artinya dimasukkan subkutan dia dan tidak boleh berdarah. Jadi benar-benar ini bentol kayak gini nanti jadinya. Ya. Ditunggu, kalau ini nggak perlu nunggu selama 2 hari 48 jam, ditunggu selama kurang lebih 30 menit. Karena dia masuk ke dalam kulit dan pembuluh darah kecil, makanya efeknya akan lebih cepat, jadi nggak usah ditunggu selama 48 jam. Nanti akan tampak apa? Dia akan tampak, kalau dia positif akan tampak bentol kemerahan kayak gini, atau timbul rinitis alergika. Ya, gitu. Itu untuk uji tusuk kulit. Oke, itu untuk dermatitis ya. Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum saya lanjutkan ke infeksi parasit. Jadi ini penyakit kulit karena infeksi parasit. Umumnya yang paling sering kita temukan ada 3 penyebabnya. Karena skabies, karena tungau, karena kutu, ya, kutu rambut, atau karena cacing. Bedanya nanti kalau skabies apa? Jadi skabies itu kita temukan nanti gatal-gatalnya di lipatan atau di daerah yang kulitnya tipis. Jadi ini penyebabnya apa? Kalau skabies, jenis skabies adalah tungau sarcoptes scabiei, ya, yang dimana dia akan membentuk terowongan untuk berkembang biak dan meletakkan telur. Dia membentuk terowongan di mana? Di kulit yang tipis. Mana saja kulit yang tipis itu terjadi? Khas ya, dan nanti akan terjadi di sela-sela jari. Sela jari dan pada kulit selangkangan atau kulit bokong. Itu tanda khas daripada skabies. Untuk UKK-nya, dia itu UKK-nya menyerupai infeksi bakteri dia. Jadi timbul bintik-bintik perdarahan, bintik-bintik pernanahan, dia timbul pustul atau timbul papul ya, disertai dengan apa? Disertai dengan adanya erosi. Jadi dia itu memborok. Tapi tanda khas yang jelas adalah kita temukan adanya terowongan ini. Jadi erosinya itu berbentuk garis-garis putih ini. Yang disebut dengan burrow tadi ya, karena digali tadi atau kanalikuli. Ada kanalnya atau terowongan. Itu tanda khas daripada skabies. Dan untuk menegakkan skabies itu ada triasnya ya. Yang pertama ditemukan lesi kulit kunikulus tadi atau kanalikulis pada daerah yang tipis. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua gatalnya di malam hari. Gatal malam hari. Terus tanda yang ketiga, trias yang ketiga adalah didapatkan riwayat sakit yang sama pada orang yang kontak dekat. Contohnya apa? Orang satu rumah atau di pondok pesantren atau di asrama atau di barak militer. Misalnya itu akan tertular dengan cepat ya. Untuk tanda khas daripada skabies. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan apa? Prinsipnya kita harus temukan kutu atau telurnya. Nah, untuk bisa menemukan telurnya, susahnya minta ampun ya, karena dia lokasinya di dalam. Artinya butuh kita lakukan kerokan kulit. Bila kita lakukan kerokan kulit, lalu kita amati dengan mikroskop. Biasanya akan tampak telur kutunya. Kelihatan, ini contohnya, ini telur kutunya. Ya. Atau kita lakukan uji tinta. Jadi kita basahi daerah yang luka itu, daerah lesinya dengan tinta, lalu dibilas. Kalau di situ ada terowongan, tintanya akan tertahan. Nah, ini namanya adalah ink burrow test. Jadi ditemukan adanya kanalikuli yang terisi tinta. Atau kita lakukan uji tetrasiklin. Karena kan dia itu mirip seperti bakteri, ya, infeksi bakteri. Maka kita coba dengan pemberian tetrasiklin oral. Kalau membaik, berarti penyebabnya karena bakteri. Kalau tidak membaik, maka penyebabnya adalah skabies. Jadi ini kita coba ya dengan menggunakan tetrasiklin. Berapa dosisnya tetrasiklin? 4 kali 250 mg selama 3 hari. Coba kita obati dulu 3 hari. Kalau dia membaik, berarti dia penyebabnya bakteri. Tapi kalau dia membaik, berarti dia skabies. Itu ya pemeriksaan penunjang bisa dilakukan. Kalau dermoskopi ini, dia kita langsung tempelkan mikroskop kulit di permukaannya tanpa dikerok. Ya, namanya dermoskopi. Ini loop tapi lebih kuat lagi. Dermoskop nama alatnya. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya kita berikan obat anti tungau. Nah, obat anti tungau, lini pertamanya adalah permetrin 5%. Jadi kita berikan sal permetrin ya yang mengandung obat anti tungau dia. Diberikan gimana caranya? Diberikan selama 8 jam cukup sekali seminggu. Nah, jadi misal dia itu gatal di tangan, maka permetrin itu dioleskan di tangan dan kulit sekitar tangan. Jadi seluruh tangannya harus terolesi dengan salep, didiamkan selama 8 jam. Jadi umumnya dia dikasihkan malam hari sebelum tidur. Besok paginya dicuci, dibilas. Nah, apabila belum sembuh, boleh diulangi minggu depannya. Ya, pokoknya hanya seminggu sekali ya pengobatannya, seminggu sekali.
Tapi ini nggak boleh pada anak kurang dari 2 bulan, itu nggak boleh ya. Jadi pada anak-anak kurang dari 2 bulan jangan pakai permetrin karena bisa menyebabkan kerusakan otak karena permetrin itu bersifat neurotoksin. Kita berikan apa? Kita berikan larutan sulfur precipitatum ya, larutan belerang. Kalau larutan belerang ini kita berikan 3 kali 24 jam atau kita berikan selama 3 hari berturut-turut ya, 3 malam berturut-turut. Jadi prinsipnya sama seperti permetrin, didiamkan malam hari tapi 3 malam berturut-turut. Atau boleh dikasih benzil benzoas ya, ini dari larutan asam benzoat dia asam 10-20%. Prinsipnya sama seperti sulfur precipitatum, diberikan 3 malam berturut-turut. Atau boleh pakai lindan gameksan, ini obatnya kutu, ini sebenarnya obatnya kutu rambut, tapi boleh bisa digunakan pada kasus rabies. Tapi ini sangat beracun ya, jadi anak-anak umur 6 tahun tidak boleh sama sekali pakai ini. Prinsipnya sama seperti permetin, diberikan oleskan selama 8 jam, terus dibilas. Boleh diulang minggu depan kalau masih belum sembuh. Ini contohnya ya, contoh kasusnya apabila dia ada anak-anak datang dengan keluhan gatal, terutama di malam hari, dan dia tinggal di pondok pesantren. Jadi sudah jelas di sini adalah skabies. Kita temukan apa di sini? Kita temukan di sini adanya pustul dan papul ya pada sela-sela jari tangan, jadi ditemukan adanya kanali uli. Maka dia tegak skabies, terapinya ini apa? Permetrin. Dan bila perlu diberikan CTM kalau gatal ya, kalau gatal malam hari. Oke, itu untuk infeksi parasit. Ada pertanyaan kan? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan ke infeksi menular seksual ya, venerologinya sekarang. Jadi infeksi menular seksual itu biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual lalu timbul gejala pada kelamin. Ada 5 kelompok gejala yang bisa muncul akibat infeksi menular seksual. Gejala yang bisa muncul pertama adalah kencing nanah atau timbul duh tubuh uretra. Jadi timbul dari uretranya itu timbul cairan, bisa nanah, bisa yang menyerupai nanah. Jadi pasien datang dengan keluhan kencing nanah. Yang kedua, bisa saja pasiennya perempuan datang dengan keluhan apa? Keputihan. Keputihan yang bersifat patologis. Nanti akan saya jelaskan ya, kebutuhan patologis itu apa. Yang berikutnya, pasien bisa datang dengan keluhan apa? Borok pada kelamin. Jadi dia datang itu tiba-tiba muncul borok ya pada kelaminnya dan luka pada kelaminnya. Itu berarti dia datang dalam keluhan ulkus. Atau dia timbul gejala benjolan pada selangkangan. Jadi habis berhubungan seksual, terus seminggu kemudian atau 5 hari kemudian timbul bentol atau benjolan yang nyeri saat di selangkangannya. Namanya adalah bubo iminal. Ini akibat apa bubo iminal? Akibat infeksi kelenjar getah bening regional di daerah iminal tadi ya. Karena ada infeksi pada kelaminnya. Yang kelima, dia bisa datang dengan keluhan kutil, yaitu kondiloma acuminata. Ini karena virus human papilloma ya, virus kutil, human papilloma virus. Jadi infeksi menular seksual itu biasanya 1 dari 5 gejala ini ya, bisa karena kencing nanah, keputihan kalau pada wanita, atau borok, atau ada benjolan pada selangkangan, atau ada kutil ke kelamin. Dan ini DD-DD-nya masing-masing. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu kencing nanah. Jadi ada 2 jenis nanti ya, ada 2 jenis penyakit. Kalau pasien itu datang dengan keluhan kencing nanah, bisa kita pikirkan uretritis akibat gonore, akibat kuman gonore, atau uretritis yang bukan gonore. Bedanya apa? Bedanya perhatikan dari nanahnya itu tadi yang keluar. Discharge-nya itu gimana di uretranya. Kalau yang keluar itu benar-benar nanah, warnanya itu kuning keruh, dan jumlahnya itu banyak itu sampai membasahi celana dalam, sampai ke celana dalam. Maka kalau sudah sampai ke celana dalam dan banyak, maka kita pikirkan dia itu gonore atau kencing nanah. Tapi kalau misalnya ternyata nanahnya yang keluar itu bukan keruh, tapi bersifat warnanya itu putih kental atau bersifat mukoid ya, maka ini non gonore. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini bakteri Chlamydia. Chlamydia trachomatis. Dan umumnya dia itu sedikit ya, dia itu sedikit, keluarnya itu dikit-dikit. Itu untuk tanda khasnya. Tanda berikutnya kita bisa lihat dari onsetnya. Jadi pada kasus uretritis gonore, onsetnya itu cepat, dia itu habis berhubungan seksual 5 hari yang lalu tiba-tiba kencing nanah, atau seminggu lah paling banter itu tiba-tiba kencing nanah. Tapi kalau non gonore onsetnya lebih lambat, yaitu 2 minggu baru muncul gejala. Itu untuk tanda khas daripada yang membedakan uretritis gonore sama uretritis non gonore. Dari pemeriksaan penunjang pada kasus uretritis gonore kita temukan apa? Ini dengan menggunakan pewarnaan gram, kita temukan bakterinya ya. Nah, bakteri pada gonore itu dia diplococcus. Dia itu bulat, terus dempet atau kembar dia. Jadi dia bentuknya kayak gini, diplococcus. Yang menyerupai apa? Menyerupai biji kopi. Jadi itu khas akan ditemukan diplococcus ya. Gramnya gram apa? Gram negatif dia. Karena warnanya merah ini. Gram negatif diplococcus. Berarti dia gonore. Tapi kalau dia itu non gonore, umumnya pada pewarnaan gram hasilnya negatif, kita lanjutkan dengan pewarnaan ginsa.
Pada pewarnaan bisa kita temukan apa? Kita temukan bakterinya itu di dalam sel. Warnanya biru atau disebut dengan badan inklusi. Jadi tanda khas daripada dia itu non-gonorea atau karena klamidia ditemukan badan inklusi yang berwarna biru dengan pewarnaan ginseng. Itu ya untuk pemeriksaan penunjang untuk bisa membedakan antara gonorea dengan non-gonorea. Komplikasi yang bisa terjadi apa? Jadi infeksi tadi bisa naik ke atas. Kalau pada laki-laki bisa terjadi epididymitis, radang pada epididymis. Atau dia itu radang pada testisnya. Dia testisnya itu akan bengkak, umpamanya kemerahan, kesakitan pasiennya, demam tinggi biasanya, radang testis. Atau kalau pada perempuan bisa terjadi radang panggul, dia naik sampai ke rahim dan naik sampai ke sekitar panggul ya, ada timbul radang panggul. Atau bisa terjadi radang pada labium minornya, radang pada kelenjar Bartholin. Jadi nanti akan ada bengkak pada labium minornya. Itu untuk komplikasinya. Komplikasi yang paling berat bisa terjadi kemandulan ya, infertilitas. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya adalah kalau dia itu datang dengan gonore, terapi juga non gonore. Kenapa? Karena dari data itu menunjukkan bahwa orang dengan ureteritis gonore itu biasanya bareng dengan ureteritis non gonore. Dia juga ada infeksi klamidia. Makanya kita berikan antibiotik untuk non gonore juga. Antibiotiknya apa? Ada singkatannya yaitu sek-asek ado. Nah, sering asik-asik dia hanya jadi aduh dia infeksi ya. Nah, sek-asek ini merupakan antibiotik untuk gonore. Singkatan dari apa? Singkatan dari cefixime, kanamisin, dan ceftriaxone. Ini boleh milih ya, boleh pakai cefixime boleh, kanamisin boleh, ceftriaxone boleh. Cefixime dikasih 400 mg single dose, jadi kita berikan 4 tablet, langsung disuruh minum di depan kita. Atau kanamisin disuntikan 2 gram atau 2 vial. Atau ceftriaxone seperempat vial ya, 250 single dose. Biasanya yang paling enak itu kita kasih cefixime, pasiennya tidak disuntik ya, kita kasih obat 4 tablet yang dikombinasikan dengan ado. Ado ini merupakan antibiotik buat non-gonore, buat klamidia. Karena dia datang dengan klamidia, dia datang dengan gonore, tambahin juga antibiotik non-GO-nya, yaitu ado. Boleh milih, A itu azithromycin, Do-nya doxycycline. Ya. Jadi misal dia itu mau pakai azithromycin, ya boleh. Kita kasih azithromycin 1 gram single dose. Ya. Ini berarti kita berikan 4 tablet. Atau doxycycline 2 kali 100 selama 7 hari. Jadi boleh milih azithromycin atau doxycycline. Tapi biasanya yang ada di puskesmas, itu doxy sama ceftriaxone. Jadi biasanya kita suntik, lalu kita berikan doksi untuk obat minumnya. Tapi kalau dia datang dengan non-GO, jangan kasih sek-asek, kasih aja ado doang, doksi atau azithromycin. Ya, itu. Berikutnya, gejala yang kedua, dia datang dengan keputihan. Nah, keputihan yang patologis atau yang berbahaya, yang bersifat tidak normal apabila yang pertama, jumlahnya banyak. Jadi sampai dia itu basah celana dalamnya. Yang kedua, berbau. Baunya itu khas, bisa busuk, bisa amis. Ya, berbau amis atau berbau busuk. Yang kedua adalah disertai dengan gatal atau nyeri pada kelamin, terutama nyeri saat hubungan intim ya, saat hubungan seksual. Misal namanya adalah disparunia. Disparunia. Jadi ini tanda keputihan yang patologis, yang tidak normal. Jadi banyak, berbau, dan ada disertai dengan keluhan gatal atau nyeri di kelaminnya. Ada 3 penyebab keputihan berdasarkan agen infeksiusnya ya. Misal kalau penyebabnya bakteri namanya bakterial vaginosis. Kalau penyebabnya parasit namanya trichomoniasis. Kalau penyebabnya itu karena jamur candida, candidiosis. Bedanya apa? Kita mulai dulu dari bakterial vaginosis ya. Jadi kalau bakterial vaginosis dia penyebabnya bakteri Gardnerella vaginalis. Tanda khasnya adalah kita temukan keputihan banyak, baunya amis. Itu tanda khasnya. Warnanya apa? Putih seperti susu. Seperti ini nanti warnanya ya. Putih susu terus baunya amis. Khas dia. Itu tanda khas daripada bakterial vaginosis. Makanya baunya amis seperti bau ikan. Dan umumnya tidak gatal dan tidak nyeri, tidak ada sakitnya. Jadi yang tahu itu biasanya suaminya ini. Suaminya bilang kalau maaf kelaminnya itu bau, kelaminnya ininya. Atau setelah hubungan seksual, penisnya suaminya itu jadi bau, bau amis. Nah itu berarti menunjukkan dia keputihan, bakterial vaginosis. Untuk menegakkan ini, kita bisa periksa pewarnaan gram. Ditemukan clue cell. Apa itu clue cell? Nah ini, tampakan sel epitel daripada vagina yang dikerubuti atau dikelilingi oleh bakteri ya, namanya adalah clue cell. Jadi kita temukan epitelnya itu, epitel vagina itu ini warnanya merah ini. Dia penuh dengan bakteri ya, warnanya biru. Jadi bakterinya itu warnanya biru. Bakteri dia itu biru, kalau yang sel epitelnya ini yang warnanya merah. Penuh dengan bakteri, namanya adalah clue cell. Itu tanda khas daripada bakterial vaginosis. Atau kita lakukan tes WIF ya, atau WIF test. WIF test itu dia pemeriksaan yang cukup sederhana. Artinya kita teteskan larutan KOH 10%, nanti dia akan timbul bau amis yang menyengat. Yang kita teteskan itu apa? Yang kita teteskan adalah ini keputihannya. Jadi kita ambil keputihannya, lalu kita teteskan larutan KOH 10%, baunya akan amis banget.
Jadi dia Wave testnya positif, ya itu tegak sudah dia bakterial vaginosis. Kalau penyebabnya parasit namanya trichomoniasis. Gejalanya apa? Biasanya keputihannya itu kuning berbusa ya, kuning berbusa, warnanya agak kehijauan dan baunya bau busuk seperti apa? Telur busuk. Diikuti juga dengan disparonia, dia akan nyeri saat berhubungan seksual ya. Jadi dia itu akan nyeri saat berhubungan seksual. Tanda khas daripada uh, ini ya trichomoniasis. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang akan ketemu apa? Nanti akan ketemu parasitnya ya, tropozoi daripada parasitnya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Bulat dan memiliki flagel. Nah, intinya satu. Ini inti selnya. Dan ditemukan adanya flagel. Nah, ini flagel. Itu untuk tanda khas pada trichomoniasis. Kalau penyebabnya karena kandidiasis, apa gejalanya yang paling khas? Yang paling khas pasien akan mengeluhkan gatal yang minta ampun. Padahal kadang keputihannya itu tidak ada, atau keputihan itu minim, tapi gatal sekali ya. Nah setelah kita lihat ternyata ada keputihan di dalam vaginanya. Nah umumnya keputihannya ini dia menggumpal seperti apa? Menggumpal seperti keju atau seperti lemak susu dia. Warnanya itu putih kayak lemaknya susu dan menggumpal ya, atau cottage cheese ya seperti keju ya. Umumnya dia itu nggak bau, tapi dia itu akan gatal sekali ya. Gejala hidupnya itu gatal, bahkan gatalnya sampai dalam rasanya pasiennya itu. Untuk menegakkan diagnosisnya kita periksa sama seperti kandidiasis pada kulit. Kita lakukan kerokan pada daerah vaginanya itu, lalu kita teteskan dengan larutan KOH 10%. Akan ketemu ini tadi ya, hifa pendek dengan spora bulat bercabang atau bertunas. Dengan tampak sporanya itu di ujung-ujung sini ya kayak tunas. Tanda khas daripada Candida. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya adalah kita berikan sesuai dengan etiologinya. Jadi misal kalau penyebabnya itu kita duga dari Candida, ya kalau dari Candida, Candidiasis, maka kita berikan anti fungal atau anti jamur. Nah, anti jamurnya ada singkatannya yaitu diklomin sama si Vitra, klomin Vitra. Ini kita bisa milih yang pertama clotrimazole. Nah, tapi clotrimazolnya itu intravagina. Jadi dimasukinnya itu melalui, jadi bukan clotrimazole minum ya. Jadi itu clotrimazole yang dimasukkan ke dalam vagina. Bisa kita berikan 200 mg selama 3 hari berturut-turut atau 500 mg dosis tunggal atau single dose. Tapi biasanya pasien itu nggak mau karena nggak nyaman. Maka kita berikan apa? Kita berikan obat minum yaitu Vitra, yaitu fluconazole atau itraconazole. Tapi kalau misalnya dia nggak mau dimasukkan pakai clotrimazole atau clotrimazole tidak ada, boleh pakai statin ya. Kalau statin ini dia drop. Drop itu artinya dia cair. Makanya dia itu akan seperti diguyur nanti vaginanya, dimasukkan ke dalam vagina terus diguyur di situ. Diberikan berapa? Diberikan 1 sampai 2 tetes. Selama berapa? Selama 7 hari. Tapi kalau nggak mau, ini kan atau ya boleh pilih. Kalau nggak mau, kita kasih obat minum yaitu fluconazole 150 single dose berarti 3 tablet. Atau kita berikan itraconazole 200 mg single dose ya 2 tablet. Itu untuk tata laksana kalau kandidiasis. Tapi kalau dia itu bakterial vaginosis gimana? Kalau bakterial vaginosis kita berikan Mamaklin. Nah, Mamaklin itu singkatan daripada metronidazole dan clindamycin. Metronidazolnya boleh milih ya ini atau boleh pakai yang 2 gram single dose atau 4 tablet, atau kita cicil ya 2 kali 1 tablet selama 7 hari. Ini dosis tunggal. Metronidazole itu pahit. Biasanya pasien itu nggak mau kalau 4 tablet. Makanya kita berikan yang nyicil 2 kali aja sehari selama 7 hari. Yang dikombinasikan dengan clindamycin. Kalau dia itu bakterial vaginosis ya, ditambah clindamycin 2 kali 300 atau 2 kali 1 tablet selama 7 hari juga. Tapi kalau dia penyebabnya trichomonas, nggak usah clean ya, nggak usah clean, nggak pakai clean kalau trichomonas. Makanya cukup diberikan metronidazole saja. Boleh yang single dose, boleh yang dicicil 7 hari. Itu ya untuk tata laksana pada kasus keputihan patologis. Yang ketiga, pasien bisa datang dengan keluhan borok atau pada luka kelamin. Kalau borok atau luka kelamin, kita pikirkan 3 penyakit, tergantung jenis boroknya. Jadi ada yang disebabkan karena chancre, ini karena sifilis. Ada yang disebabkan karena chancroid, karena kuman Haemophilus dukrei. Atau karena dia itu efek daripada herpes simplex ya, penyebabnya karena virus herpes simplex. Jadi ini masuk ke dalam herpes simplex genital. Bedanya apa? Kalau boroknya itu karena sifilis, umumnya pasien datang, boroknya itu tidak sakit, tidak nyeri, batasnya tegas dan bersih, tidak kotor. Ini contohnya. Timbul borok tapi tidak sakit sama sekali. Ini batasnya itu dia tegas. Artinya dia penyebabnya karena sifilis ini, kumannya, Treponema pallidum ya, ini penyebab sifilis. Tapi kalau dia datang, tiba-tiba dia itu boroknya kotor, penuh dengan darah, warnanya merah dan berbau ya, dan sakit sekali, maka dia chancroid namanya. Ini penyebabnya karena bakteri Haemophilus dukrei. Hasilnya dia nyeri, bulbusnya nyeri, kotor, dan batasnya tidak tegas. Bisa disertai dengan limfadenopati atau bisa datang-datang dia dengan bubu inguinal juga. Waktu kita lakukan pewarnaan gram akan ketahuan
Ditemukan bakteri gram negatif berbentuk batang, dan dia akan berderet seperti apa? Seperti ikan di laut. Makanya namanya adalah school of fish, seperti sekelompok ikan yang berenang di laut. School of fish. Jadi ini berderetnya gini dia, kayak kereta ya, kayak ikan-ikan yang berenang di laut. Berarti menunjukkan dia ada Haemophilus ducreyi. Tapi kalau Herpes jelas akan ditemukan apa? Vesikel ya, atau pelentingan yang bergerombol. Itu tanda khas daripada borok tapi akibat herpes simplex. Dan pasiennya biasanya demam, ada gejala sistemik. Nah, kalau kita datang dengan sifilis atau sangkep, gimana? Ini bahasan sifilis ya. Jadi sifilis itu penyebabnya karena Treponema pallidum, bakteri Treponema pallidum, di mana sifilis itu perjalanan penyakitnya cukup rumit. Jadi dia bisa datang, awalnya itu infeksinya itu diakibatkan karena apa? Karena kontak ya, kontak erat. Biasanya karena hubungan seksual yang tanpa menggunakan pengaman. Jadi dia ada luka di penisnya, terus ada kontak dengan sifilis yang ada di cairan vaginanya lawan mainnya. Jadi dia akan terjadi sifilis primer dulu namanya. Nah, sifilis primer ini yang menimbulkan canker. Jadi canker itu merupakan sifilis awal, tanda sifilis awal. Tanda awal daripada sifilis. Dan bila dibiarkan, sifilis itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Dia akan menjadi sifilis sekunder. Jadi gejalanya akan berpindah ke seluruh tubuh. Ini sifilis sekunder ya, sudah terjadi secara sistemik. Gejalanya apa? Kita temukan bercak merah di seluruh tubuh tanpa ada gejala nyeri atau gatal. Namanya adalah copper pennyres. Jadi kita temukan makula eritem, tapi tanpa nyeri, tanpa gatal, terjadi pada seluruh tubuh. Sampai ke telapak tangannya, ya, seluruh tubuh meliputi telapak tangan. Ini aneh, pasien akan kaget, takut biasanya. Kalau ada bercak merah, nah ini sudah jelas tanda daripada sifilis sekunder. Kalau dibiarkan lagi, sifilis itu bisa sembunyi di dalam tubuh. Jadi sifilis laten di sini tidak ada gejala, tetapi sangat menular. Biasanya pasien itu ketika dia sudah nggak ada gejala dianggap sembuh, dianggap dia lesi ini itu merupakan lesi yang tidak dapat dijelaskan itu sembuh sendiri. Dia tetap hubungan seksual, dia akan menularkan ke orang lain saat kondisi sifilis laten. Nah, kalau sifilis laten nggak diobati, tetap dia nggak tahu kalau sakit bisa jatuh ke dalam sifilis tersier. Kondisi di mana terjadi kerusakan organ akibat kuman sifilis. Organnya apa? Bisa di saraf, bisa di tulang rawan, bisa di jantung. Jadi biasanya meninggal karena ada kerusakan di saraf, namanya neurosifilis. Jadi pasien nanti akan ada gangguan kepribadian diikuti dengan penurunan kesadaran dan kejang. Kalau sifilis yang di jantung bisa terjadi dia gagal jantung maksudnya ya. Kalau kena di tulang rawan apa yang terjadi? Ini guma namanya. Guma itu terjadi destruksi ya atau kerusakan pada tulang rawan, terutama tulang rawan hidung dan tulang rawan telinga. Nanti hidungnya akan hancur seperti ini. Tanda khas dari guma. Ini contoh neurosifilis ya, dia itu menyerang di medula spinalis. Akan terjadi nekrosis, pasiennya ini biasanya lumpuh ini, ada muncul kelumpuhan. Itu contoh daripada tanda-tanda sifilis. Sehingga pengobatannya apa kalau sifilis? Sebenarnya simple. Kita berikan penisilin ya. Jadi pengobatannya dengan menggunakan penisilin suntik. Singkatan obatnya adalah penisdoek. Jadi boleh milih pakai penisilin suntik atau do-nya doksisiklin 30 hari atau eritromycin 30 hari. Kalau mau pakai penisilin suntik ada dua jenis juga, benzatin sama penisilin prokain. Bedanya itu nanti dari jenis tipenya ya, sediaannya. Jadi kalau penisilin benzatin kita berikan 2,4 juta unit. Kalau penisilin prokain 600 unit selama 10 hari. Jadi dia dirawat inap atau disuruh bolak-balik selama 10 hari. Tapi biasanya pasien itu mintanya yang praktis. Jadi kita berikan benzatin penisilin 2,4 juta unit sekali suntik aja. Atau kalau nggak mau suntik, kasihkan doksisiklin ya selama 1 bulan. Harus minum full dia, nggak boleh terputus. Tapi kalau penyebabnya itu sakroid, ya karena penyebabnya karena Haemophilus ducreyi, maka terapinya antibiotik tapi bukan yang golongan penisilin. Golongan apa? Ada singkatannya yaitu CZ ya. Karena dia school office maka tinggal di laut. CZ. CZ itu singkatan dari apa? S yang pertama adalah Cipro. Jadi boleh kita berikan Cipro 2 kali 500 selama 3 hari. Atau kita berikan erythromycin ya 4 kali 500 selama 7 hari. Atau kita berikan azithromycin ya. Azithromycin 1 gram single dose atau ini 4 tablet ya berarti ya. Atau C ceftriaxone suntik ya seperempat vial single dose. Jadi sama seperti pengobatannya ya gonore, boleh pakai ceftriaxone, boleh pakai azithromycin. Tapi kalau dia datang dengan benjolan, berarti benjolan pada selangkangan ya, berarti dia datang-datang dengan bubu ya, bubu inguinal. Nah, bubu inguinal ini harus kita bedakan dengan chancroid. Karena pada chancroid dia itu bisa ada bubunya, makanya kita harus temukan ulkusnya. Kalau ada ulkus berarti dia chancroid. Kalau nggak ada ulkus berarti dia penyakit bubu inguinal namanya lymphogranuloma venereum. Nah, lymphogranuloma venereum ini disebabkan karena bakteri chlamydia ya. Jadi sama seperti yang non gonore, chlamydia trachomatis.
Nah, untuk pengobatannya gimana? Pada kasus benjolan tanpa adanya borok, berarti dia limfa granuloma venereum ya. Jadi kita berikan terapinya adalah doet. Doet 14 hari. Doet itu apa? Doet itu kita boleh berikan doxycycline, boleh berikan erythromycin, boleh kita berikan tetracycline ya dengan dosis yang sesuai. Sebentar ya. Itu untuk tata laksana pada bubo ya, limfogranuloma venereum. Tapi kalau misal dia datang dengan kutil, maka diagnosisnya langsung kondiloma acuminata. Tanda S-nya apa? Kita temukan adanya plak ya. Temukan adanya plak, tapi dia verukosa permukaannya. Apa itu plak verukosa? Plak yang dia itu berjonjot-jonjot atau dia itu berdongkol-dongkol seperti bunga kol. Namanya adalah verukosa ya, bunga kol atau seperti jengger ayam. Jadi ini contohnya, ini kayak jengger ayam dia, berdongkol-dongkol. Jadi ini namanya adalah UKK plak verukosa. Penyebabnya jadi etiologinya karena virus kutil ya, human papillomavirus tipe 6 dan tipe 11. Dia umumnya terjadi pada kulit sekitar kelamin ya, makanya dinamakan kutil anogenital nama lainnya. Jadi dia itu kena di daerah anus atau di daerah genital. Untuk menegakkan diagnosisnya kita ada pemeriksaan sederhana namanya pemeriksaan aceto white test. Caranya gimana? Kita bubuhkan atau kita siram dengan larutan asam asetat 10%. Nanti akan timbul warna putih di situ ya, nanti akan tampak dia putih, keputihan di permukaannya. Itu berarti menunjukkan dia itu kondiloma atau kutil kelamin. Atau kalau nggak nemu asam asetat ini apa yang paling mudah, kita bisa berikan larutan cuka, nanti bisa dia, tapi cuka yang benar-benar pekat ya, jangan dicampur dengan air. Kita siramkan di permukaannya kutil ini. Kalau berubah warna jadi putih, berarti dia tegak kondiloma acuminata. Tata laksananya bagaimana? Prinsip tata laksananya adalah kita lakukan terapi keratolitik. Jadi kita melakukan penipisan kutilnya tadi dengan berbagai macam cara, berbagai macam pendekatan. Bisa dengan terapi bedah, dilakukan krioterapi ya. Jadi kita berikan bedah beku, disemprot dengan nitrogen cair lalu dipotong. Itu bisa. Atau terapi keratolisis dengan menggunakan bahan-bahan kimia ya, keratolisis. Contohnya apa? Tinktura podofilin 25%. Jadi kita oleskan tinktura podofilin atau kita berikan asam yang kuat, triklor asetil asid ya, TCA itu. Triklor asetat asid. Jadi asam triklor asetat. Ini asam cuka tapi yang lebih kuat, 80 hingga 20% ya, hampir absolut dia. Ini diteteskan ya, dia itu dioleskan di situ. Tapi ini efek sampingnya perih biasanya, sakit karena ini sangat iritatif dia. Atau diberikan krim ya, krim podofilotoksin 0,5%. Ini biasanya yang boleh dilakukan sendiri oleh pasien. Ini boleh diresepkan pulang kalau podofilotoksin 0,5. Tapi kalau yang tinktura tidak boleh karena tinktura itu dia sangat encer dan bisa melukai struktur sekitar daripada kutilnya, bisa mengenai kulit sehat. Dia itu nggak boleh kena kulit sehat, makanya harus dilakukan oleh dokter. Tapi kalau ibu hamil, tinktura podofilin sama podofilin ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya, makanya kita ganti dengan TCA atau dengan krioterapi. Biasanya yang paling mudah itu dengan TCA, karena itu mudah ditemukan reagennya. Ya, di puskesmas pun bisa kita jumpai kok lakukannya. Ini cara pemeriksaan atau cara mengambil sekret dari vagina ya. Prinsipnya itu sama seperti kita lakukan swab antigen di hidung. Jadi pakai brush khusus ya, pakai menggunakan alat khusus ya yang bentuknya seperti sikat. Lalu kita ambil larutannya itu tadi. Kalau pada perempuan kita pakai bantuan inspekulum, buka dulu. Lalu kita oles ya, kita ambil cairannya. Kalau pada laki-laki di uretranya. Prinsipnya sama. Lalu setelah itu kita makan. Hasil dari swabnya itu kita oleskan ke kaca objek dan diwarnai dengan warna gram. Warna gram itu dia ada dua warna ya, ada yang pakai warna methylene blue, ada yang pakai dia warna carbofusin atau safranin ya, warna merah. Jadi dia akan menimbulkan perbedaan warna. Kalau gram positif dia nanti jadinya ungu. Kalau warnanya gram negatif, dia jadi warna merah. Ini contoh kalau dia itu gram negatif. Neisseria itu gram negatif ya, warnanya merah. Kalau Bacteria vaginosis dia itu warnanya biru. Nah, dia gram positif. Tapi kalau pewarnaan untuk parasit ini nggak perlu kita kasih pewarnaan khusus. Jadi diambil sekretnya, lalu kita teteskan aja pakai larutan PZ ya, larutan NaCl 0,9%. Udah cukup itu aja. Nanti akan kelihatan trofozoitnya. Ini contohnya ya, kelihatan trofozoitnya. Dan kalau misal sediaannya sangat segar, itu biasanya trofozoitnya itu masih apa namanya berenang. Oke, ini coba pada skenario klinis ya. Di sini dilihatkan ada borok pada kemaluan. Dia suka berontak-ganti pasangan. Dia tanyakan nyeri apa enggak? Ternyata dia itu nyeri ya. Boroknya kayak gini, kotor, dan UKK-nya ditemukan apa ini? School office. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa menegakkan bahwa ini diagnosisnya adalah chancroid.
Kena kankeroid terapinya apa? Oke, enggak ada terapinya. Jadi terapinya kita berikan CAZ ya, boleh Cipro 3 kali 500, boleh eritro 4 kali 500, ini 7 hari, kalau yang Cipronya 3 hari, terus AZ-nya azitromisin 2 gram single dose ya, SD, atau ceftriaxone 250, ceftriaxone 250 mg single dose. Ini atau loh ya, ini atau. Ini boleh milih salah satu. Oke, itu untuk infeksi menular seksual. Ada pertanyaan? Silakan kalau misalnya bertanya. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah tentang dermatokosmetik. Jadi, kelainan kulit yang dikaitkan dengan kosmetika ya, atau fungsi estetik daripada kulit, memberikan identitas, dan dia itu menentukan standar kecantikan biasanya, memberikan kepercayaan diri. Nah, dermatokosmetika ini ilmu yang mempelajari tentang itu ya. Jadi penyakit-penyakit pada dermatokosmetika umumnya gejalanya itu tidak berat, tidak bisa sampai dia demam, tidak bisa bikin dia itu untuk nyeri, tapi dia mempengaruhi kepercayaan diri karena tampak jelek gitu ya. Nah, yang pertama adalah acne vulgaris atau jerawat. Saya yakin pasti hampir teman-teman semua ini pasti pernah kena ya jerawat, pernah terjangkit. Karena kalau di buku itu disebutkan 90% populasi dunia itu kena jerawat. Jadi ya ini memang penyakit yang sering terjadi pada manusia ya, terutama pada remaja. Kenapa kira-kira? Karena jerawat itu muncul akibat tersumbatnya saluran daripada kelenjar sebum di pasiennya itu, atau orang yang berjerawat itu karena ada sumbatan pada kelenjar sebum. Akibatnya apa? Ketika kelenjar sebum menyumbat, cairan sebumnya itu tidak bisa keluar, maka akan terjadi akumulasi. Nah, akumulasi daripada sebum itu yang disebut dengan komedo. Makanya kalau jerawat itu diawali dengan komedo dulu pasti. Ada komedo, terus mungkin kita kotor ya, mungkin di sini ada infeksi, maka terjadilah jerawat. Jadi awalnya itu komedo dulu, tiba-tiba infeksi, dia itu ada infeksi oleh bakteri ini, Propionibacterium acne, terus akan menimbulkan inflamasi, radang dia terjadi jerawat. Makanya nanti jerawat itu sering terjadi pada daerah-daerah yang kaya akan kelenjar sebum, di mana? Di muka, di bahu, di dada, sama di punggung atas, banyak dengan kelenjar minyak dia. Dan nanti ada dua tipe jerawat non-inflamasi sama inflamasi. Kalau jerawat non-inflamasi biasanya dalam kondisi dia itu komedo atau papul, atau namanya itu jerawat batu ya, bahasa awamnya. Itu jerawat itu kecil-kecil atau beruntusan. Nah, itu namanya jerawat batu atau papul. Tapi kalau sudah inflamasi, umumnya ditemukan tanda-tanda peradangan. Pasiennya itu sakit ya, jerawatnya itu, dan merah. Akan timbul nyeri dan ada kemerahan. Dan bisa dia datang-datang itu sudah bernanah ya, ada pustulnya dia. Jadi itu tipe yang inflamasi. Ini contoh kalau dia itu masih komedo. Jadi dia itu masih ada komedo bercak-bercak di sini. Tapi kalau sudah ada tipe kemerahan seperti ini tipe yang inflamasi. Kalau sudah parah, penuh kayak gini, ini yang dia sudah tipe yang inflamasi yang berat. Makanya jerawat kita bisa kelompokkan berdasarkan derajatnya, ringan, sedang, dan berat. Karena nanti menentukan terapinya, apakah butuh obat minum atau cukup obat oles saja. Jadi jerawat atau akne yang ringan biasanya lesinya itu kurang dari 30. Jadi misal ini ya, kalau misal kita total, dia mungkin lesinya jerawatnya cuma 1, 2 gitu aja ya. Berarti dia kurang dari 30, berarti dia lesinya lesi atau jerawat tipe yang ringan. Kalau sedang di antara 30 sampai 125. Contohnya gambar ini. Misalnya dihitung ya 1 2 3 4 5 6 7, biasanya itu udah 40-an ini. Berarti kalau udah 40-an di bawah 125 dia sedang. Tapi kalau berat sudah lesinya banyak, penuh di atas 125. Ini contohnya. Yang penuh ya sampai seluruh muka. Sehingga kalau dia itu yang ringan, cukup diberikan anti jerawat topikal. Kalau dia itu sedang dan berat, topikal digabung dengan oral. Oralnya apa? Antibiotik. Karena penyebabnya tadi karena infeksi bakteri. Sehingga seperti ini ya, dan pastikan juga pasiennya hamil atau tidak. Karena ada obat-obatan yang tidak boleh pada ibu hamil berjerawat, yaitu apa? Turunan daripada vitamin A atau asam retinoat. Mediclean ya contoh obatnya, isinya itu adalah retinol atau skincare yang mengandung retinol, kan dia klaimnya bisa mengurangi jerawat karena memang betul. Jadi turunan vitamin A itu dapat mengurangi jerawat. Caranya gimana? Caranya dia bersifat keratoplasti, dia memicu turnover daripada kulit, dia memicu kulit baru yang lebih sehat untuk tumbuh. Vitamin A itu, makanya dia sifatnya keratoplasti ya, memicu regenerasi kulit, sehingga kulit yang berjerawat tadi dia akan hilang digantikan dengan kulit yang baru. Atau kita berikan cuci muka mengandung benzoil peroksida yang bersifat antiseptik. Dia dapat membunuh kuman dan dia itu anti sebum, dapat melarutkan lemak. Contoh sediaannya itu ya face wash yang bisa kita temukan sehari-hari ya, benzoil peroksida pasti itu isinya. Pokoknya berbusa, yaitu mengandung benzoil peroksida. Itu pada derajat ringan. Ada kondisi tidak hamil, tapi kalau hamil sama menyusui ini nggak boleh. Kalau hamil itu dia kontraindikasi terhadap
kontraindikasi terhadap turunan vitamin A dalam bentuk apapun ya, retinol, retinoid, apapun itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh pakai asam retinoat, kita cukup benzoil peroksida saja. Tapi kalau jerawatnya sedang, kita tambahkan dengan obat minum. Jadi obat tadi yang asam retinoat atau benzoil peroksida ditambahkan dengan doxycycline ya, 1 kali 100 mg. Tapi kalau pada ibu hamil, doksi ini tidak boleh. Jadi ibu hamil itu tidak boleh doksi, kontraindikasi juga pada sorry. Kalau ibu hamil itu dia nggak boleh vitamin A, juga tidak boleh pada doxycycline-nya ya, itu tidak boleh juga karena bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang janinnya. Jadi kita ganti doxycycline-nya, kita ganti erythromycin 1 kali 2 tablet. Tapi kalau berat, kita tambahkan antibiotik yang dosisnya tinggi, namanya azitromycin pulse dose. Jadi dia dikasih antibiotik topikal, biasanya golongan gentamisin atau glinda ya, genta atau glindamisin, dilanjutkan dengan antibiotik minum. Antibiotiknya biasanya azitromycin pulse dose. Maksudnya apa? Hari pertama itu 500, hari berikutnya, hari kedua dan keempat 250. Ini dosis denyut ya, kita cicil itu, kita loading dulu. Tapi kalau ibu hamil kan, ini ya, cukup kita gunakan benzoil peroksida dan erythromycin, karena azitro itu bukti ini keamanannya masih dia dipertanyakan pada ibu hamil. Jadi daripada resiko kita berikan yang aman saja, yaitu erythromycin dengan cuci muka benzoil peroksida. Itu untuk tata laksana jerawat. Dosis banding daripada jerawat itu apa? Ada yang disebut dengan erupsi acneiform. Jadi kondisi di mana itu menyerupai jerawat tapi tanpa komedo. Dia itu persis sekali dengan jerawat ya, muncul pusul-pusul di daerah wajah. Tetapi kalau kita perhatikan, tidak ada komedo sama sekali. Pada bagian hidungnya, pada bagian pipinya itu tidak ada komedo. Dan umumnya terjadinya itu di daerah-daerah yang tidak terkait dengan kelenjar sebum, bisa terjadi pada seluruh tubuh, bisa pada punggung, pada perut bahkan ya. Namanya erupsi acneiformis. Biasanya disebabkan karena habis minum obat apa? Kortikosteroid. Jadi habis minum kortikosteroid tiba-tiba dia bentol-bentol jerawatan banyak di punggung, di dada, di perut. Jadi dia erupsi acneiformis namanya. Kalau seperti ini, dia itu tata laksananya stop kortikosteroid, nanti dia akan hilang sendiri. Ada juga DD yang kedua yaitu dermatitis perioral. Kalau ini dia muncul memang ada bentol-bentol di sekitar mulut, tetapi khasnya itu pertama tanpa komedo. Yang kedua ini hanya terbatas pada sekitar mulut atau daerah perioral saja, nggak ada pada pipi, nggak ada pada hidung, nggak ada pada punggung. Biasanya dikaitkan karena apa? Penggunaan steroid topikal yang berlebih. Jadi dia mungkin punya dermatitis atopi di wajah, terus dia pakai steroid banyak terus-terusan tanpa resep dokter, tiba-tiba muncul bintil-bintil kemerahan kayak jerawat merah di sekitar mulutnya. Jadi ini disebut dengan dermatitis perioral. Terapinya juga sama, yaitu stop corticosteroid. Jadi dia akan hilang sendiri. Yang ketiga adalah DD. Yang ketiga itu akne rosacea. Kalau akne rosacea ini karena inflamasi kronik, biasanya karena autoimun. Akan timbul pelebaran pembuluh darah dan ada penebalan kulit, jadi akan timbul bintil-bintil kemerahan kayak jerawat, tapi itu isinya vaskuler, bukan karena penyumbatan sebum. Biasanya terjadi pada daerah wajah, hidung, dan dagu. Dan diikuti dengan pelebaran pembuluh darah ini ya, talang, ektasia, bukan adanya pelebaran pembuluh darah. Terapinya kalau seperti ini, kita fototerapi biasanya, kita sinar dengan sinar UV, nanti dia akan mengecil sendiri. Atau kita berikan kortikosteroid topikal. Berikutnya, dermatokosmetik. Yang kedua yaitu miliaria, yang diakibatkan karena apa? Kalau jerawat itu tersumbatnya kelenjar sebum, kalau miliaria ini tersumbatnya kelenjar keringat. Atau yang disebut dengan biang keringat ya, kelenjar keringat. Nah, tandanya apa? Tandanya kalau dia itu miliaria ditemukan pada daerah yang kaya akan kelenjar keringat. Di daerah mana? Lipatan. Lipatan mana? Lipatan leher, lipatan ketiak, dan biasanya di ini ya selangkangan. Dia biasanya ada gejala di situ. UKK-nya bagaimana tanda khasnya? Jadi kita tentukan dulu tipenya. Ada yang tipe kristalina, rubra, pustulosa, dan profunda. Tipe yang paling sering adalah tipe kristalina. Jadi karena dia itu kelenjar keringatnya tersumbat, maka keringat tidak bisa keluar. Karena nggak bisa keluar akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan papul berwarna putih seperti kristal. Karena isinya ini adalah keringat. Itu tandanya dari miliaria kristalina. Tapi ada juga yang dia sampai radang, merah dia. Jadi ada papul-papul juga tapi kemerahan namanya. Dia itu jadi di sini ada makula dan papul ya, papul eritem. Nah, jadi dia itu tipe yang kedua itu miliaria rubra, tipe yang merah dia. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Tapi ada juga dia terjadi pustul, datang-datang dia itu miliaria ya di daerah yang banyak keringat, tapi kok banyak pustulnya, berarti namanya miliaria pustulosa, ini jarang ya. Atau yang keempat miliaria profunda, dia kenanya di lapisan dermis, makanya tonjolannya itu bukan berupa papul, tapi yang datang-datang dia apa? Nodul dia. Nodul bentol-bentol tapi gatal dan panas ya, di daerah yang banyak keringatnya, banyak kelenjar keringatnya. Jadi dia namanya miliaria profunda.
Dan umumnya miliaria ini menyerang anak-anak. Karena pada anak-anak biasanya perkembangan daripada kelenjar keringatnya itu masih belum bagus. Makanya dia itu bisa banyak pada kasus anak-anak. Yang paling sering ditemukan kristalina. Nanti akan kelihatan tuh ada bentol-bentol di lehernya biasanya, dan itu putih-putih warnanya, kayak bedak gitu putih-putih. Namanya adalah miliaria kristalina. Tata laksananya bagaimana? Karena ini biasanya pasien akan mengeluhkan gatal dan panas, maka kita berikan obat-obatan yang bersifat menenangkan. Ada sifatnya cooling ya, ada cooling efeknya. Contohnya apa? Kita berikan bedak kalamin ya. Bedak kalamin itu dia bersifat mendinginkan, dan obat-obatan atau bedak-bedakan yang dia itu bisa mengurangi gatalnya atau antipruritus ya. Contohnya apa? Mentol. Mentol 2%. Jadi contoh sediaannya itu adalah kaladin. Kaladin itu isinya kalamin sama mentol. Tapi kalau misalnya inflamasinya berat ya, merahnya hebat kayak gini, maka tambahkan kortikosteroid topikal untuk menekan peradangannya. Kalau misal pustul, maka diberikan apa? Antibiotik topikal. Kalau miliaria profunda, kita berikan pelembab. Tujuannya supaya dia itu dingin di dalam, jadi nggak berkeringat ya. Itu untuk tata laksana miliaria berdasarkan tingkatannya atau tipenya. Kalau kristalina umumnya bedak kocok aja ya, bedak kocok yang mengandung kalamin atau mentol, atau dikasih kaladin aja. Tapi kalau ubra yang berat, maka kita tambahkan dengan kortikosteroid topikal. Kalau pustulosa ya, pustulosa maka kita berikan antibiotik. Tapi kalau profunda kita berikan pelembab. Oke, itu untuk dermatokosmetik. Pertanyaan? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan ke kanker kulit. Nah, jadi kanker kulit itu nanti ada 3 yang paling sering kita jumpai. Yang pertama adalah melanoma maligna. Melanoma maligna ini merupakan kanker kulit yang berasal dari melanosit. Apa itu melanosit? Yang berasal dari sel yang mengandung pigmen kulit. Atau bahasa awamnya ini kanker yang berasal daripada tahi lalat. Sehingga tanda daripada melanoma maligna adalah kita temukan tahi lalat yang dia itu berubah bentuk menjadi keganasan. Tandanya A, B, C, D, E. Apa itu A, B, C, D, E? A yang pertama adalah asimetris. Jadi nanti kita temukan bentuk daripada tai lalatnya itu dia tidak sama kanan sama kiri. Jadi kalau misalnya kita tarik garis tengah antara sini, nah dia itu lebih lebar daripada yang sebelah sampingnya. Ini yang disebut dengan asimetris. B apa? Border atau batasnya. Nah, pada kasus dia melanoma maligna, batasnya itu tidak tegas. Jadi kita lihat di sini tuh batasnya itu kemana-mana. Nah, ini ada yang ke sini, ada lagi di sini. Jadi dia tuh tepinya itu irregular ya. Nah, nggak berbentuk lah dia itu. C apa? Color. Warnanya akan bermacam-macam. Nah, normalnya kan tahi lalat itu warnanya kalau nggak hitam ya coklat, udah satu warna. Tapi pada kasus melanoma maligna, keganasan karena tahi lalat itu dia warnanya berbeda-beda tuh dalam satu lesi. Di sini ada yang warnanya coklat gelap, di sini ada yang warnanya coklat muda, dan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kemerahan. Jadi ini sudah terjadi perbedaan warna dalam satu lesi. Yang keempat adalah D. D itu apa? D itu diameter. Jadi diameter berapa yang kita curigai keganasan? Apabila lebih dari 6 mili ya, atau 0,6 cm. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 0,6 cm, kita curiga dia tahi lalatnya ganas. Yang terakhir adalah evolusi. Evolusi itu apa? Evolusi itu artinya dia berkembang seiring dengan waktu. Berkembang seiring waktu. Artinya mungkin awal itu dia tahi lalatnya kecil, tidak memenuhi kriteria A, B, C, D, E. Nah, dalam waktu 3 bulan tiba-tiba kok sudah melebar, warnanya sudah bervariasi, berarti ada evolusi di sini. Ya, itu tanda khas melanoma maligna. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena paparan sinar matahari. Karena akibat daripada sinar ultraviolet, terutama pada orang-orang yang bekerja di outdoor tanpa menggunakan pelindung, payung, pakaian yang menutupi atau menggunakan tabir surya. Ya, ini pada orang yang tanpa tabir surya atau sunscreen. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan PA akan ketemu dia sel melanositnya, dia akan mengalami peningkatan jumlah dan displasia. Kita jumpai di mana-mana dia melanositnya. Di epitel ada, di dermis ada, bahkan di pembuluh darah ada. Itu ciri khas daripada PA-nya melanoma maligna. Satu lagi kanker kulit yang kedua adalah karsinoma sel basal. Kalau ini dia berasal dari apa? Kanker ini dari sel basal atau sel palisade daripada dermis. Jadi ini terjadinya di dermis dia. Nah, tandanya apa? Kita temukan adanya benjolan atau nodul ya, yang sifatnya itu dia mengkilat. Di benjolannya itu dia mengkilat. Kenapa? Karena dia sel dermisnya itu meningkat jumlahnya, jadi dia mendorong ke epidermis, epidermisnya meregang. Makanya dia nodulnya mengkilat, dan kalau misal bentuknya sudah berat, dia timbul ulkus nekrostik ya. Jadi ulkus dengan warnanya hitam kayak gini, sudah memborok dia. Diikuti dengan apa? Tepinya yang tidak rata, seolah-olah seperti digerogoti tikus, namanya adalah ulkus
roden. Jadi dia bisa kita lihat, dia itu tepinya ringgi-ringgi ini ya bergerigi seperti dimakan tikus. Itu tanda khas daripada karsinoma sel basal. Etiologinya juga sama, yaitu sinar matahari. Pemeriksaan PA-nya kita temukan adanya sel palisada atau sel basal, sel pagar. Jadi misalnya ini epidermisnya ya, di bawahnya itu sel dermisnya itu dia banyak jejer-jejer kayak gini, bentuk seperti pagar. Namanya adalah sel palisada. Itu tanda khas daripada karsinoma sel basal. Yang ketiga, karsinoma sel squamosa. Kalau ini asalnya dari mana? Kalau karsinoma sel squamosa ini kanker dari epidermis. Jadi dia itu dari epidermis, dari permukaan kulit yang paling luar. Biasanya itu gejalanya tidak khas ini, karena dia menyerupai penyakit yang lain. Biasanya datang-datang dia itu kulitnya itu akan menebal, hiperkeratotik, atau dia datang dengan keluhan ulcus bowen. Apa itu ulcus bowen? Ulcus yang dia itu merah dan gatal. Jadi dia itu seperti tinea, kadang bentuknya kayak gini. Dia itu merah-merah tapi gatalnya minta ampun. Biasanya sudah telat ini diagnosisnya. Kalau sudah telat, sudah terjadi nekrosis, sudah terjadi borok dia. Kalau dia dalam stadium yang lanjut, jadi lanjut dia sudah terjadi borok. Makanya sudah telat biasanya karsinoma sel squamosal. Dan ini paling ganas kalau dibandingkan dengan ketiga kanker yang lain. Etiologinya sama, yaitu paparan sinar matahari. Pada pemeriksaan PA-nya akan ditemukan mutiara tanduk. Apa itu mutiara tanduk? Akan ditemukan lapisan epidermis di dalam dermis. Ditemukan epidermis di dalam dermis. Dia akan nyebar kemana-mana, dan dermis ini menghasilkan keratin. Nah, keratinnya nanti dia akan bernumpuk menjadi mutiara tanduk namanya. Jadi itu ya tanda khas daripada karsinoma sel squamosa. Itu untuk karsinoma sel, itu untuk kanker pada kulit. Alasannya bagaimana? Prinsipnya ketika kanker ini dilakukan bedah ya, terapi bedah. Namanya adalah bedah MOS. Apa itu bedah MOS? Bedah MOS itu kita ambil kankernya dengan kita angkat 1 sampai 2 senti kulit di sekitar kanker itu tadi. Namanya bedah MOS ya, bedah mikro. Kenapa? Karena takutnya ada sel kanker yang sudah menyebar ke kulit yang tampaknya lebih sehat. Gitu ya. Dan dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan kemoterapi. Terutama pada kasus karsinoma sel basal. Kita sarankan untuk kemoterapi. Itu ya untuk tata laksana. Oke, itu untuk kanker pada kulit. Pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah melasma. Melasma itu sebenarnya adalah jenis keganasan, tapi keganasan jinak. Yang diakibatkan karena apa? Yang diakibatkan karena peningkatan jumlah melanin. Ya. Terjadi peningkatan jumlah melanosit, tetapi dia itu terjadi pada akrokoli ya, daerah wajah dan leher. Ini biasanya dikaitkan juga dengan dermatokosmetik, jadi keluhannya keluhan kosmetik. Nah, khasnya itu melasma itu bentuk lesinya itu nanti membentuk seperti kupu-kupu. Dia itu di pipi kayak gini dia. Dan warnanya akan hiperpigmentasi. Jadi UKK-nya bercak mengular, bentuknya bulat ya. Khas dia plakat ya, dengan warna kecoklatan, hiperpigmentasi, simetris terjadi pada dua sisi dan batasnya tegas. Ini dikaitkan dengan apa? Jadi faktor resikonya yang pertama adalah wanita. Jadi melasma ini sering terjadi pada wanita. Dikaitkan dengan apa? Hormon estrogen dan progesteron. Itu yang pertama. Jadi ini sering terjadi pada wanita. Yang kedua, diakibatkan karena kontrasepsi, karena konsumsi pil KB tunggal. Artinya pil KB-nya itu isinya kalau nggak progesteron ya estrogen. Biasanya akan meningkatkan ini, nanti dia efeknya nanti akan terjadi peningkatan estrogen dan progesteron. Sehingga nanti akan terjadi ini tadi ya melasma atau dia kehamilan. Kehamilan itu akan, kenapa kok bisa hamil bisa menimbulkan melasma? Karena pada kehamilan terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron sehingga akan menimbulkan faktor risiko daripada melasma. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya, karena di keluhan kosmetik, kita bantu untuk menghilangkan kehitamannya ini. Dengan cara apa? Kita berikan obat-obatan yang bersifat melanolitik. Jadi tata laksana kita berikan obat-obatan melanolitik yang dapat menghancurkan melanosit tadi. Nah, apa yang kita bisa berikan? Yaitu hidroquinon. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, hidroquinon itu merupakan salah satu senyawa yang sering ditemukan pada kosmetik atau skincare abal-abal. Memang dia memberikan klaim bisa bikin putih, memang benar. Kenapa kok putih? Melanositnya dihancurkan sama hidroquinon itu, makanya warnanya akan putih cepat dia. Tapi pada kasus melasma ini boleh dikasih. Tetapi dengan dosis yang dikontrol, dosisnya itu rendah. Dosisnya berapa? Hidroquinonnya 2-5%. Sedangkan pada kosmetik abal-abal itu bisa sampai 10% dia. Sudah melebihi dosis terapi. Makanya bisa timbul kerusakan hebat nanti kalau diteruskan. Tapi pada kasus melasma boleh, karena hidroquinonnya dikontrol. Ya. Boleh diberikan hidroquinon. Atau kita berikan obat-obatan yang bersifat keratoplasti. Kita picu supaya kulit yang lama itu, kulit yang hitam itu diganti dengan kulit yang baru. Contohnya apa obat-obatan keratoplasti? Yaitu asam retinoat ya, turunan vitamin A. Nanti dia akan mengelupas jadinya putih kulitnya. Atau lebih cerah. Jadi kita berikan asam retinoat. Itu tata laksana dari melasma.
Yang terakhir, bahasan tentang dermatoterapi. Jadi bagaimana cara kita untuk menentukan terapi topikal ya yang sesuai. Kapan kita pilih salep, kapan kita pilih bedak, nanti sesuai dengan ini tadi ya ilmunya ini, prinsip teorinya. Prinsipnya itu gini teman-teman. Jadi terapi topikal itu terdiri atas dua komponen, bahan aktif dan bahan dasar atau vehikulum ya. Vehikulum itu tujuannya untuk apa? Vehikulum itu untuk membawa bahan aktif dan membantu penyerapan bahan aktif. Jadi makanya obat kulit itu ada yang salep, ada yang sampo, ada yang krim. Nah, krim, sampo, salep itu adalah vehikulumnya karena dia membawa dan membantu penyerapan bahan aktif. Karena kita nggak mungkin menaruhkan misal antibiotik ya kan bentuknya harusnya tablet. Kita terus kita bubukkan itu nggak bisa. Kita harus campurkan dengan bahan dasarnya supaya bisa menyerap di kulit ya, membantu penyerapan pada kulit. Nah, bahan dasar atau vehikulum ini dibagi menjadi tiga. Bahan yang bersifat cair ya, bahan yang bersifat padat dan bahan yang bersifat semi cair. Jadi bahan yang bersifat cair itu dia pasti cairan. Contohnya apa? Solusio. Solusio itu apa? Solusio itu isinya alkohol ya. Kalau tinktur itu dia isinya adalah air. Kebalik, sorry. Kalau solusio itu isinya air pelarutnya. Tapi kalau tinktura dia itu isinya alkohol. Contohnya apa? Livanol. Livanol itu dia solusio. Tinktura podofilin itu dia isinya alkohol, bentuknya cair ya. Jadi kita pakai bahan dasarnya cair. Kalau padat itu bentuknya bedak. Biasanya itu dia padat dan kering dia biasanya. Contohnya bedak. Tapi kalau semi cair ini biasanya dari lemak dia. Dia itu mirip seperti padat tapi ada semi-semi cairnya, ada semi-semi lembeknya. Karena salep ini meningkatkan retensi daripada bahan aktif. Jadi kalau misal kita pakai salep ya, obat bahan aktifnya itu akan tetap nempel di kulit itu dalam jangka waktu lama. Makanya kalau pakai salep kita tidak perlu kasih terlalu sering obatnya. Karena salep itu bersifat retensi, dia dapat menahan bahan aktif supaya tahan lama di permukaan kulit. Nah, campuran antara salep dengan cairan ini berubah menjadi krim. Jadi salep yang lebih encer lagi. Atau campuran salep dengan bedak, dia jadi benda yang sangat padat namanya pasta. Biasanya pasta itu diberikan pada luka-luka yang dia itu tebal. Sehingga kita butuh retensi, karena tebal kita kasihkan benda padat di situ supaya menutupi semua lapisannya. Atau campuran antara cairan dengan bedak, jadinya bedak kocok. Ya, contohnya itu kaladin. Kaladin itu isinya bedak mentol sama kalamin. Kalamin itu kan larutan. Jadi jadinya bedak kocok dia, jadi harus dikocok dulu. Nah, kapan peruntukannya krim, kapan peruntukannya salep, kapan peruntukannya bedak, prinsipnya gini. Pada kulit ya, prinsipnya adalah luka basah, maka berikan vehikulum yang basah. Luka yang bersifat kering, jadi luka basah, vehikulumnya basah. Luka yang bersifat kering, maka kita berikan vehikulum yang bersifat kering. Prinsipnya itu teman-teman. Jadi kalau misal dia datang ya, lukanya itu boroknya itu bernanah banyak. Kira-kira apa yang terjadi ya? Jangan berikan salep, jangan berikan bedak. Kita kasih cairan, makanya dilakukan rawat luka, dilakukan kompres. Jadi ini ya kompres. Jadi kalau misal lukanya basah penuh dengan nanah, jadi kompres. Boleh kompres terbuka tadi sudah, atau kompres tertutup. Atau kita rendam ya, namanya itu kompres terbuka, direndam dia. Pakai apa? Pakai solusio biasanya, dilarut dalam air. Misal larutan PK tadi, permanganan sekaligus. Tapi kalau misal lukanya kering, misal apa contohnya? Luka kering itu misal pada kasus dermatitis kontak iritan atau pada kasus dia neurodermatitis. Nah, pada neurodermatitis maka kita berikan sediaan yang padat atau yang kering, yaitu salep, itu boleh ya. Jadi makanya pada kasus neurodermatitis dia itu diberikan salep kortikosteroid ya, bukan krim. Kita berikan salep karena salep sifatnya lebih kering. Karena lukanya kering ya tuh. Dan satu lagi, kalau misal kulitnya itu lukanya itu pada kulit yang berambut, kita tidak boleh pakai salep, kita pakai krim. Kira-kira kenapa? Karena kulit berambut itu memiliki pori-pori pada vesikel rambutnya. Jadi kalau misalnya kita kasih salep, akan tertutup nanti pori-porinya, bisa menimbulkan folikulitis. Makanya kita berikan krim. Atau sampo ya, kalau yang bagus itu sebenarnya sampo. Dia itu nanti akan dilarutkan dengan air atau sampo itu. Itu untuk prinsip dermatoterapi. Prinsipnya seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan salah ketika ada luka yang berkusta atau luka yang basah, jangan kasih bedak. Makin basah dia, jadi kita kompres ya dengan cairan. Atau kalau misal lukanya itu dia udah mulai kering, itu boleh kita pakai krim ya. Coba deh pakai krim ya, karena kan krim dia itu kering dan ada bagian yang ininya juga, padatnya juga. Tapi kalau misal lukanya benar-benar dia itu kering, misal neurodermatitis ya tebel lukanya, kita kasih salep. Dan ini yang masing-masing keuntungan dan kelebihannya. Misal bedak, efeknya dia mendinginkan dan dia itu bisa memberikan antiinflamasi ringan ya. Dan dia itu bisa mengurangi gesekan dengan baju biasanya. Jadi bisa memberikan proteksi secara mekanis. Makanya bedak itu diberikan pada vesikel supaya tidak pecah vesikelnya. Kalau kena baju itu tidak pecah. Jadi ini yang mempertahankan gula atau vesikel dan dermatosis yang amat kering biasanya. Pada kasus lichen simplex kronik atau neurodermatitis boleh kasih bedak, boleh.
Yang nggak boleh ketika basah ya, atau ketika ada infeksi sekunder. Karena infeksi sekunder nanti ada nanah. Kalau ada nanah berarti dia basah, itu nggak boleh dikasih udara. Kalau salep, dia bahan dasarnya itu biasanya lemak ya, minyak atau vaselin. Indikasinya pada kasus yang kering atau yang dalam, lukanya ulkus biasanya ya, karena daya penetrasinya dia paling kuat. Kalau bedak kocok campuran daripada cairan dengan bedak, biasanya dia itu pada kasus hematosis yang kering. Tetap ya, dia itu pada kondisi yang kering, jangan luka basah kasih bedak kocok. Kalau krim pada luka-luka yang basah, karena dia itu cenderung mengandung water ya, air dia. Jadi biasanya pada indikasi kosmetik, pada daerah wajah, pada daerah luka-luka yang semi basah, aku itu dia semi basah ya, atau dia pada daerah yang berambut. Kalau pas tadi benar-benar kering dia, campuran bedak sama salep. Artinya dia itu pada kondisi-kondisi yang apa? Pada kondisi yang dia itu kering, ya, luka-luka yang kering. Kalau lilimen campuran ketiganya antara cairan, bedak dan salep. Ini biasanya jarang sekali kita jumpai karena biasanya kalau dicampur terlalu banyak itu nanti volumenya makin banyak, makin gede, obatnya makin mahal, makanya jarang ditemukan linimen. Yang paling sering kita pakai krim dan pakai salep karena praktis ya, tubnya kecil tapi dia bisa memberikan efek terapi. Ini contoh sediaan obat-obatnya di stase kulitnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Oke. Oke, alhamdulillah sudah usai, sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya, saya kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih Dokter Cagar atas materi yang telah disampaikan. Ini kita tunggu sampai 20.38 ya dok, apabila ada yang ingin ditanyakan dari peserta. Halo dok. Ya, boleh. 2 menit. Oke, baik. Silakan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau open mic secara langsung. Terima kasih. Baik, sudah 20.38. Untuk itu, kelas saya tutup nih dok. Ya, Oke. mungkin masih belum kepikiran ya. Tanya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Pak Moderator ya. Oke, apabila ada yang ingin tanyakan, nanti bisa nitip pertanyaan ke saya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaan ke Dokter Cagar. Untuk itu, apabila kakak ingin mereview, nanti bisa menonton record kelas ini dan coretan dari Dokter Cagar. Oke, sebelum menutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Amin. Doa dicukupkan. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak, Dok.